keterbatasan dari ruangan rapat ini ya. Bapak Ibu sekalian, rapat dengar pendapat umum hari ini adalah sebagai bentuk kami menyikapi apa yang berkembang di teman-teman angkutan online ya, yang kemarin juga sudah menyampaikan aspirasinya terkait beberapa hal. Hari ini perlu saya sampaikan sudah hadir 25 anggota dari 7 unsur fraksi yang berbeda, ya, karena rapat ini sifatnya hanya mendengar masukan dari teman-teman aplikasi untuk nanti kami tindak lanjuti kepada pemerintah. Jadi rapat ini tidak memerlukan korup. Bapak Ibu sekalian, maka dengan itu rapat ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Perlu saya sampaikan sebelum kita memulai rapat, ada beberapa ketentuan yang harus kita pahami bersama di forum yang berbahagia ini. Pertama, ketua rapat mengatur lalu lintas bicara, mengatur jalannya ketertiban rapat, dan mengatur agenda yang dibicarakan pada saat rapat hari ini. Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Ibu dari Asosiasi Pengemudi Transportasi Online, terima kasih sudah menghadiri undangan kami pada hari ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan kami terkait penyelenggaraan transportasi berbasis online. Pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, sebagai catatan, kemarin tanggal 20 Mei kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, peringatan atas peristiwa titik awal bagi bangsa Indonesia untuk bangkit dan memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Salah satu founding father Indonesia, Bung Karno, pernah menyampaikan sebuah kalimat terkenal dan fenomenal. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sejarah tanggal 20 Mei itu, yang tokoh utamanya adalah ada Bung Tomo, sejak 117 tahun yang lalu, mengajarkan kita untuk berani menatap ke depan, menghadapi tantangan dan permasalahan bangsa, tidak hanya sekedar mengenang sebuah peristiwa sejarah berdirinya fundamen kesadaran kebangkitan nasional, namun juga mengenang spirit perjuangan anak-anak bangsa dalam membangun keyakinan bahwa kemajuan dan kemandirian bangsa hanyalah mungkin dicapai bila kita bangkit berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Kebangkitan adalah sebuah ikhtiar agar pembangunan yang akan megah tetap berpijak dan bertopang kokoh pada kepentingan rakyat. Hari ini, Rabu tanggal 21 Mei 2025, kita kembali memperingati salah satu hari bersejarah di perjalanan bangsa kita. Hari peringatan reformasi nasional. Semangat perubahan yang muncul dan aksi mahasiswa dan masyarakat luas saat itu tetap menjadi sumber motivasi kita hingga hari ini dalam melindungi prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Pimpinan anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Ibu dari Asosiasi Pengemudi Online yang kami hormati dan kami cintai, kami banggakan. Kemarin tanggal 20 Mei 2025 terjadi aksi bersama secara besar-besaran dari elemen-elemen pengemudi alat transportasi berbasis aplikasi atau umum, disebut aksi driver transportasi online dengan butir-butir tuntutan antara lain. Ini yang kami terima. Yang pertama, tuntutan untuk memberikan sanksi tegas kepada aplikator yang melanggar peraturan Menteri Perhubungan, Permen Hub nomor 12 tahun 2019 dan keputusan Menteri Perhubungan KP nomor 1001 tahun 2022. Yang kedua, penetapan batas potongan maksimal sebesar 10% dari pendapatan mitra pengemudi oleh perusahaan aplikator, menggantikan aturan saat ini yang dinilai kerap dilanggar hingga mendekati 50%.
hingga tuntutan untuk merevisi sistem penumpang. Sebuah kajian atas hasil survei yang kami monitor pernah dirilis oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menyebutkan bahwa dari 2.655 responden masyarakat pengguna ojek online dan 2.016 responden mitra ojek online terdapat sebagian besar masyarakat menggunakan jasa ojek online dari rumah sebesar 70,62% dan ke tempat kerja sebesar 29,57%. Jarak tempuh terjauh 4-8 km adalah sebesar 41,24% dan dengan maksud menggunakan untuk bekerja atau berbisnis sebesar 57,74%. Survei tersebut juga menemukan bahwa dari sisi pengeluaran penggunaan, kebanyakan menghabiskan 10.000 hingga 25.000, itu sebesar 51,41% untuk pemesanan ojek online dan kurang dari Rp25.000 sebesar 41,47% untuk transportasi lainnya. Sedangkan hasil survei terkait status pekerjaan driver menyatakan bahwa status sebagai pekerja utama 54% dan sebagai pekerja sampingan 46%. Dari sisi pendapatan yang diperoleh pengemudi perharinya ditemukan hampir sama dengan biaya operasionalnya. Terbanyak rata-rata pendapatan per hari 50.000 sampai 100.000, 50,10%, dan biaya operasional per hari terbanyak kisaran 50.000 sampai 100.000, 44,10%. Pengemudi mengaku jarang mendapatkan bonus dari aplikator sebesar 52,08% dan sebagian besar 37,40% menyatakan tidak pernah mendapatkan bonus dari aplikator, bahkan 75,79% menyatakan jarang mendapatkan tip dari penumpang. Hingga hari ini, tanggal 21 Mei 2025, dari sejumlah aspirasi yang dihimpun Komisi 5 DPR RI, driver transportasi online masih mengeluhkan ketidakadilan yang terjadi dan memicu gelombang demonstrasi dari waktu ke waktu. Sejumlah pengamat mengutarakan bahwa demonstrasi yang terjadi hampir setiap tahun mencerminkan masih terdapat ketimpangan realisasi antara mitra pengemudi dan perusahaan aplikator. Sebagai gambaran, aksi demonstrasi besar ditandai sejak 3 Oktober 2017 dengan tuntutan terkait kenaikan tarif, transportasi sistem transportasi sistem insentif, dan evaluasi sistem suspend. Kemudian ada juga demo tanggal 23 April 2018 terkait penetapan tarif batas bawah. Regulasi pemerintah yang adil dan jaminan perlindungan hukum bagi mitra pengemudi. Aksi besar berikutnya tanggal 15 Maret 2019 dengan tuntutan terkait kenaikan tarif dan kejelasan hukum kemitraan ojol. Seterusnya ada aksi demonstrasi besar juga pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan tuntutan menolak pemotongan komisi hingga 20% dan meminta perlindungan hukum lebih jelas dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Demonstrasi berikutnya terdata tanggal 4 Februari 2022 yang menolak adanya sistem insentif baru serta meminta transportasi pembagian algoritma order. Kemudian 6 Juli 2022, aksi dilakukan sebagai bentuk penolakan atas kebijakan tarif baru yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada juga terjadi aksi tanggal 7 Maret 2023 yang memprotes sistem poin serta pemotongan saldo tanpa kejelasan. Hal ini berlanjut lagi pada 10 Januari 2024 dengan tuntutan kenaikan tarif minimum dan penolakan sistem prioritas order yang dinilai tidak adil. Aksi besar kemarin pada tanggal 20 Mei 2025 menurut prediksi peneliti Institute for Demographic and Preventive Studies atau IDES tidak disertai aksi offbid massal para mitra ojol hari itu, maka potensi nilai transaksi yang terdampak mencapai sekitar 187,95 miliar dari total gross transaction value atau GTV.
sepanjang 2024 yang diperkirakan mencapai 135 triliun. Besarnya angka itu menggambarkan pentingnya peran para mitra ojol dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, khususnya di daerah urban Jakarta dan sekitarnya. Pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI, hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu dari Asosiasi Pengemudi Aplikator Online. Di lain pihak, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi untuk mengatur kepentingan yang berimbang antara perusahaan aplikator, driver, dan masyarakat pengguna transportasi online. Dari sisi penelusuran, aturan dari pemerintah terdapat Permenhub PM 108 tahun 2017 tentang angkutan sewa online. Kemudian Peraturan Menteri Perhubungan nomor 23 tahun 2018 tentang layanan perizinan angkutan secara online pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Setelahnya ada juga Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ada juga keputusan Menteri Perhubungan nomor 564 tahun 2022 yang diubah menjadi Kepmenhub nomor 580 tahun 2022 dan selanjutnya Kepmenhub nomor 633 tahun 2022 yang kemudian dicabut oleh keputusan Menteri Perhubungan nomor 667 tahun 2022. Kemudian pengaturan tentang jumlah potongan maksimal yang bisa dilakukan perusahaan aplikasi ojek dan taksi online tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor KP 101 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi. Di mana pada diktum 8 disebutkan dalam hal perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa pengguna aplikasi paling tinggi 15% dan atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%. Masih menuai kontroversi dan dalam implementasinya. Pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI hadirin yang kami hormati. Hari ini Rabu 21 Mei 2025, Komisi 5 DPR RI mengadakan pertemuan terbesar sepanjang sejarah dengan hampir semua wakil asosiasi driver transportasi online yang ada saat ini. Untuk mendengarkan, menyimak, dan menerima tuntutan aspirasi dan masukan dari permasalahan yang dihadapi teman-teman driver angkutan online. Bapak Ibu sekalian, kami tentu menyimak secara seksama Pak Komisi ini, ya. Kami sudah berupaya ya untuk mencari titik temu terkait dengan regulasi. Sebelum kami mendengarkan masukan dari teman-teman, perlu kami sampaikan, ya, kami sudah mendapat perintah dari pimpinan DPR untuk segera memulai pembahasan undang-undang angkutan online. Undang-undang tentang angkutan online ini nanti, karena domainnya bukan hanya di Komisi 5, Bapak Ibu sekalian, kalau kami ini angkutannya Pak, itu ada di Komisi 5, transportasi. Sistem yang dibangun untuk angkutan online itu di Kemendikbud itu di Komisi 1. Kemudian hubungan kerja antara driver dengan aplikator itu ada di Komisi 9, di Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian sistem pembayarannya itu ada di Komisi 11, hubungan dengan OJK. Jadi nanti ada juga Kementerian Hukum dan HAM. Ini perlu kami sampaikan, kalau melihat dari portofolio dari rumah besar penyusun ini nanti, saya berpikir atau saya bahkan mungkin berani menyimpulkan, ini nanti rumusnya pansus Pak. Bukan panja di Komisi 5, tapi pansus Undang-Undang Angkutan Online. Yang terdiri dari unsur Komisi 5 DPR RI, tapi nanti keputusan kita akan tunggu dari pimpinan ya, karena kami tentu kalau sistem yang dibangun oleh aplikator itu tidak ada di Komisi 5, Pak. Kami tidak pernah berhubungan sama Kemendikbud di sini. Kami juga tidak ada hubungan dengan yang sistem pembayaran yang dipakai saat ini untuk teman-teman pengguna ya, itu ada di Komisi 11, hubungannya dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ada juga pembicaraan terkait
hubungan mitra dengan aplikator. Apakah hubungan kerja atau hubungan mitra? Ini karena terkait tenaga kerja itu ada di Komisi 9 saya tegaskan kembali. Jadi ada banyak nanti komisi yang akan dilibat. Belum lagi nanti soal apakah angkutan online ini nanti misalnya motor, akan kita atur dengan motor yang berjenis khusus misalnya. Ini misal saja, berarti nanti akan melibatkan lagi Kementerian Perindustrian. Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, seluruh pasal ayat yang akan kita bahas nanti semua akan kita konsultasikan dengan teman-teman sekalian. Supaya isi dari undang-undang ini nanti adalah untuk kepentingan kita semua. Bukan kepentingan salah satu kelompok saja. Jadi nggak usah khawatir, ya kita akan libatkan semua stakeholder terkait dalam pembahasan undang-undang ini nantinya. Barangkali sebagai pengantar, itu dulu dari saya ya, kami hari ini, tugas kami adalah ditugaskan untuk mendengar masukan, saran, pendapat dari Bapak Ibu sekalian, driver online terkait dengan terutama masukan akan muatan nantinya terhadap undang-undang ini. Bapak Ibu sekalian, karena angkutan online ini belum masuk di jajaran prolegnas prioritas, maka kami akan bekerja cepat Pak untuk menyiapkan naskahnya dulu. Setelah nanti kami akan konsultasi lebih lanjut dengan pimpinan DPR. Nanti setelah naskah akademiknya selesai, kami akan paparan di Balik, dari Balik dibawa ke paripurna untuk ditetapkan menjadi prolegnas. Baru nanti mulai kita pada tahap pembahasan. Ini perlu saya sampaikan supaya nanti tidak lagi ada yang bertanya-tanya ini prosesnya seperti apa. Tadinya Pak, kita mau tempelkan di lalu lintas dan angkutan jalan. Tapi karena ini spesifik, tidak bisa numpang di lalu lintas dan angkutan jalan Pak. Karena tidak mungkin nanti sistemnya itu kita masukkan di lalu lintas dan angkutan jalan. Ini sementara hasil diskusi kami dengan berbagai pihak, biar ini leg spesialis, lebih baik dia berdiri sendiri, nanti namanya Undang-Undang Angkutan Online. Jadi dia leg spesialis, termasuk mengatur hubungan kerja, dan seterusnya, sistem potongan dan seterusnya. Nanti semua diatur di satu undang-undang ini saja. Saya rasa demikian sebagai pengantar. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kalau semua undangan kami ini kami kasih kesempatan untuk bicara, pastilah waktu kita ini tidak muat. Tidak cukup. 66 orang bergiliran bicara. 66 ini ngambil 5 menit saja, sudah berapa jam kita ketemu. Kalau usulannya itu saja, hanya mengulang saja, kan tidak efektif juga. Oleh karenanya, saya mungkin lebih kepada isu. Ya, isu yang dibawa itu kan pertama adalah soal potongan. Ya. Yang kedua soal hubungan kerja misalnya. Yang ketiga adalah tuntutan untuk segera dibuat undang-undang khusus yang mengatur tentang angkutan online. Kami sudah petakan ini ya. Jadi 3 hal ini hal yang krusial hari ini yang memang belum diatur oleh pemerintah dan juga DPR. Jadi teman-teman sekalian, saya mohon pendapat dulu dari teman-teman Asosiasi Pengemudi Transportasi Online ya. Ini yang dijadikan juru bicaranya siapa? Supaya nanti cukup mewakili. Nanti kalau misalnya juru bicara yang ini ternyata yang disampaikan masih belum sesuai dengan keinginan yang lain boleh menambahkan. Tapi jangan mengulangi apa yang sudah disampaikan tadi oleh temannya. Kalau ngulang cerita itu saja kan nanti Bapak bosan, saya juga bosan kan. Ya, udah diomongin lagi. Nah, untuk ini kan karena belum ada nyampe ke kami nih, pemberitahuan ini, siapa yang akan menjadi juru bicara. Saya beri kesempatan dulu kepada teman-teman, ini yang jadi juru bicara ini dulu siapa untuk menyampaikan 3 hal tadi misalnya. Kalau dia ada di luar 3 hal tadi, nanti kita mengalir saja. Kenapa? Saya ingin rapat ini efektif, tidak bertele-tele, ujungnya jelas, kesimpulannya jelas, dan juga outputnya nanti jelas. Saya
persilahkan kepada teman-teman dulu untuk urung rembuk siapa yang, karena begini Pak, saya juga tidak mau nanti kalau jadi lu aja yang ngomong, kenapa kita nggak ngomong? Ini soal lagi nanti kita pulang. Ya, saya nggak mau. Ya, yang terpenting bukan siapa bicara Pak, tapi apa yang dibicarakan menyangkut kepentingan kita atau bukan. Itu yang paling penting. Bukan penting siapa yang bicara, tapi pembicaraan bersangkutan mewakili enggak kepentingan yang akan kita sampaikan semuanya. Saya persilahkan ke teman-teman untuk kompromi ya. Saya tidak menentukan siapa, silahkan siapa yang disetujui untuk berbicara duluan. Saya minta 3 aja dulu terhadap 3 hal tadi. Ya, kalau ada di luar itu, ini sudah lebih dari 3 ini. Ya, coba. Oke, siapa dulu ayo? 1, 2, depan nih 1. Nah, ada rumit kan? Izin Ketua, jadi kami kan di sini ada perwakilan-perwakilan nih, kayak R2 dan R4. Jadi agar kami tidak ada saling tindih, makanya kita forumkan dulu. R4 ini nanti akan yang berbicara siapa dan R2 yang membicara siapa. Begitu, baik, pimpinan. Silakan R4 yang berbicara siapa, sepakati. Setuju enggak? Setuju, siapa? Pak Ade ya? Pak Ade. Kemudian R2 siapa? R2 Pak Igun. Nanti sebentar Pak, kita dengar dulu apa yang dia sampaikan. Ya, nanti kita dengar dulu Pak, nanti saya kasih kesempatan Bapak bicara. Yang penting sana ngomong mewakili kepentingan Bapak enggak yang dia bicarakan. Kalau tidak mewakili Bapak boleh bicara. Tenang aja Pak, biar perlu sampai besok pagi kita. Ya, kita ikuti. Terima kasih pimpinan, terima kasih. Ya, telanjur Pak kita, ketemu ini saya kangen juga sama bapak-bapak ini. Ya, baik Pak Ade dulu, habis itu Pak Igun. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Bapak anggota DPR semuanya sudah memfasilitasi keadaan kami saat ini. Jadi singkat aja Pak, sebenarnya hal ini terjadi karena tidak pernah ada diskusi antara si aplikator sama kami sebagai mitranya untuk menentukan harga insentif, promonya mereka. Yang saat ini terjadi, mereka suka-suka dengan nyebut paket hematnya mereka. Sehemat-hemat mungkin. Tapi mereka tidak pernah mau bantu kita untuk mengatasi keuangan kita sendiri. Interupsi pimpinan, izin memperkenalkan diri dulu, nama dari. Oh ya baik. Ya, silakan. Sorry. Tadi Pak Ade ya. Ya, silakan Pak. Agak nafsu Pak, maaf izin. Nama saya Ade Armansyah dari kami bergabung dalam kelompok korban aplikator Pak. Gitu. Jadi kami merasa saat ini kami dijadikan sapi perah sama mereka sama kurang lebih 10 tahun. Jadi kembali lagi ke pembahasan awal tadi itu, mereka tidak pernah mau melihat dan menghitung biaya yang keluar dari kami untuk biaya operasional kami, bensin kami, segala macam tentang operasional itu mereka nggak pernah tahu. Dan kita nggak pernah tahu hitungannya mereka itu dasarnya apa. Sampai mereka harus menetapkan Argo 3.300. Gitu. Jadi kalau untuk seandainya mereka bisa mau diskusi aja dan membuka ruang itu untuk bicara, mungkin nggak akan sepanjang ini kejadiannya. Atau seandainya dari 10 tahun yang lalu, 2 tahun yang sebelumnya, itu sudah dijalanin aturan pemerintah secara tegas gitu dengan undang-undang. Kalau kami kemarin dilindungi dari Permen 118 tahun 2018. Itu pun juga mereka nggak jalankan gitu. Jadi kurang lebih kalau saya mau ngasih hitungan jelimet kayaknya nggak cukup waktu. Singkat ceritanya adalah mereka tidak pernah mengajak kami bicara dan kami tidak pernah tahu variabel apa yang bisa terciptanya Argo yang mereka kasih ke kami. Singkat ceritanya seperti itu. Kurang lebih. Makanya kami minta sama mereka,
Kalau mereka mau untung 10%, kami pun juga harus untung 10%. Karena dari hitungan kami per 10 km, itu kami rugi kurang lebih 12.000 per 10 km. Jadi kalau mereka boleh untung 20%, masa kami nggak boleh untung 10%, gitu. Kurang lebih begitu, Pak. Terima kasih atas waktunya, mungkin kawan-kawan nanti ada yang menambahkan. Baik, Mas Ade, terima kasih. Yang saya tangkap adalah tidak adanya komunikasi yang baik antara driver dengan aplikator, sehingga komponen-komponen yang ada dalam hitungan yang diberikan kepada pengemudi itu tidak dipahami oleh teman-teman pengemudi. Ini yang kita bisa tangkap. Rapat ini direkam, Pak. Nanti bagian yang tidak terpisahkan dari proses kita membahas undang-undang. Ini rapat ini direkam. Bapak ngomong apa dari A sampai Z itu direkam di sini ya. Maka nanti kalau yang ngomong harus pakai mic ya, supaya nanti masuk dalam rekaman. Udah kita tangkap poinnya, Pak ya. Saya persilahkan Pak Igun dari R berapa tadi? R2 ya? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 5 dan seluruh anggota Komisi 5, yang terhormat rekan-rekan kami dari pengemudi online R2 dan R4. Singkat aja Pak, kami kemarin aksi 20 Mei 2025 dengan tuntutan utama mengenai potongan biaya aplikasi 10%. Dasar dari kami menentukan 10% ini akibat ulah dari aplikator sendiri, Pak. Mereka sudah ditentukan regulasi dari Kementerian Perhubungan. Untuk roda 2 ya, maksimal 20% di Kepmenhub KP 101. Namun bertahun-tahun dari semenjak 101 itu keluar, hingga saat ini, detik ini, mereka masih memotong lebih dari 20% hingga mencapai hampir 50%. Sepanjang itu Pak, 365 hari dikali 3 tahun saat ini, udah berapa triliun uang mereka ambil dari rekan-rekan kami roda 2. Nah, nilai kami menentukan 10%, akhirnya harus kami keluarkan hal tersebut. Mereka sudah ngambil dari kami sebanyak itu Pak. Sekarang saatnya kami menagih. Kami hanya minta bagian mereka cukup 10% saja. Bagian kami 90%. Itu aja Pak. Tolong perjuangkan hal ini. Kemarin tidak ada titik temu di Kementerian Perhubungan. Rekan-rekan kami, perwakilan-perwakilan sudah sudah pertemuan dengan Kementerian Perhubungan, namun deadlock. Nah, ini harus tuntas Pak. Kami sepakat, rekan-rekan, kami kasih waktu. Pengennya sih besok harus sudah ada keputusan dari Pak Menteri Perhubungan mengenai 10% ini. Karena aksi kemarin diikuti oleh seluruh Indonesia dan kawan-kawan kami dari luar kota jauh-jauh ratusan kilometer datang ke Jakarta Pak. Dengan secara rombongan mereka menghabiskan bensin, meninggalkan keluarganya. Jadi harus ada putusan dari Kementerian Perhubungan. Kami tidak mau lagi adanya digantung lagi nih. Nanti berlarut-larut lagi menghilang. Nggak ada. Kami kasih waktu hingga akhir Mei ini. Kalau tidak ada lagi keputusan dari Menteri Perhubungan, kami akan melakukan aksi lebih besar. Tadi Bapak Pimpinan sempat menyebutkan bahwa atas aksi kemarin offbeat massal ada terjadi kerugian, kehilangan profit perusahaan aplikasi ini 187,95 miliar dalam satu hari. Maka kita siap memberikan mereka hukuman lebih besar lagi Pak. Jadi kami mohon kepada Komisi 5 Bapak Pimpinan juga, agar segera menekankan kepada Menteri Perhubungan, bulan ini, bulan Mei 2025 ini, sudah direvisi potongan biaya aplikasi. Demikian Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 5 semua, terima kasih. Baik, tegas, jelas, dan langsung ke sasaran ya. Tidak pakai muter-muter. Ya, baik, kami sudah tangkap Pak Igun bahwa teman-teman menginginkan potongan maksimal 10% ya. Akan kami sampaikan dengan pemerintah ya. Namun perlu saya ingatkan teman-teman bahwa ada surat terakhir yang ada pada kami, kalau kami kurang data,
Kalau data kami salah tolong disupport ya, saya ini kan forumnya. Yang kami terima terkait pengaturan hal ini yaitu Peraturan Menteri Perhubungan nomor KP 101 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi, di mana pada diktum 8 disebutkan dalam hal perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15%, dan atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%. Jadi aturan yang kami pegang hari ini, Pak Igun, ya ini kan hanya Kepmen saja, ya itulah aturan yang ada di pemerintah hari ini. Apakah pemerintah pernah mengeluarkan aturan selain ini di data yang teman-teman punya terkait dengan angka potongan yang dituliskan, Pak Igun? Ya, di dalam 667 memang 15%, lalu pihak aplikasi minta tambahan 5%, itu dibilang sebagai untuk jasa asuransi ya. Sedangkan kami tidak pernah terima hal tersebut, pimpinan. Jadi terus biaya-biaya lain yang tidak ada transparansinya kepada kami. Kami tidak pernah terima hal tersebut. Maka angka 5% ini bukan, ini bagi kami angka-angka akal-akalan aja. Bagi bisnis 5% itu udah triliunan, Pak Pimpinan. Kembalikan kepada kami. Jangan diambil alih semua oleh aplikator. Kami tidak mau itu. Terima kasih. Baik, Pak Igun. Jadi begini. Izin pimpinan. Sebentar. Nanti saya kasih kesempatan, Pak Dian. Saya mau sampaikan dulu regulasi yang pernah mengatur tentang ini. Yang terakhir adalah 101 tahun 2022. Kan saya tanya, ada nggak regulasi selain ini? Tadi kan tidak ada. Berarti yang terakhir adalah regulasi oleh pemerintah, Pak ya, pemerintah loh Pak, yaitu KP 101 tahun 2022. Bunyinya di sana adalah potongan paling tinggi 15%. Kemudian ada tambahan lagi untuk A, untuk B, untuk C kalau ada. Asuransi lah, inilah, entah ada tanda asuransinya. Tadi Pak Igun bilang tidak ada. Kena Instruksi lagi 5%. pimpinan, ada Jadi satu peraturan total- lagi pimpinan. Permen 118 untuk roda 4. Ya, KP 1001 untuk roda 2. Tapi potongan yang sama 20% untuk R4 di 118. Betul? ya, Terima kasih. 118 pasal 25 ayat 2, Ketua. Menhub ya, kalau untuk roda 4-nya di 118. Ya. Baik, jadi begini Bapak Ibu sekalian, berarti di Permen 1001 dan 118 dan 118, inilah dua aturan. Yang 1001 mengatur roda 2, yang 118 mengatur roda 4, ya R4. Jadi hanya dua aturan inilah. Bapak Ibu sekalian, ini kenapa saya perlu tegaskan ini, ada aturan pemerintah yang mengatur tentang itu. Sebetulnya ketika aturan ini tidak dilaksanakan, yang melanggar aturan ini kan harus ada sanksi, Pak. Harusnya. Nah, jadi makanya ini harus kita urai, Pak. Itu tentu bukan domainnya kami. Kami hanya mengingatkan pemerintah bahwa ada keputusan pemerintah di 118 tahun 2018 dan 1001 tahun 2022. Harusnya, karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang itu, belum ada PP yang mengatur tentang itu, belum ada Kepres yang mengatur tentang itu. Yang sudah ada mengatur tentang itu dan yang berlaku terakhir adalah 118 tahun 2018 dan 1001 tahun 2022. Harusnya acuannya di sana dulu, Pak. Manakala kita mau menaikkan, harusnya itu ada pembicaraan kembali, maka harusnya dievaluasi dalam setiap 2 tahun. Tapi evaluasinya juga belum ada, sehingga timbullah persoalan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami sudah menangkap
substansinya dan kami akan diskusikan lagi dengan pemerintah kenapa di Kepmen ini tidak dilaksanakan. Hanya memang bunyinya Pak ya. Di sini kan disebutkan paling tinggi. Ini kalau bahasa hukum ini kan bersayap ini Pak. Iya kan? Paling tinggi ini bersayap Pak. Harusnya kalau mengatur beginian harus rigid. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya juga perlu ingin menyampaikan, ini antara aplikator dengan pengemudi ini kan seperti dua sisi mata uang, Pak. Kalau dibelah di tengah, uang ini nggak bisa dipakai untuk belanja, Pak. Ya, jadi analogi saya seperti itu, dua sisi mata uang. Jadi kalau kita gunting di tengah uangnya, buang kiri, buang kanan, sama-sama tidak berguna, Pak, ini uang. Oleh karenanya, memang, Pak, ini harus dicari titik tengah yang seimbang antara keduanya. Ya, ini masalahnya kan kalau saya lihat, ketidakterbukaan seperti yang tadi Pak Ade sampaikan. Kalau mereka terbuka, kan nggak mungkin juga perusahaan ini bisa bertahan kalau dia rugi, kan gitu Pak. Ya kan, kalau tidak ada aplikasinya tidak jalan, kalau Bapak tidak punya sistemnya, Bapak juga berhenti kerja juga. Ini karena komunikasi yang tidak jalan. Kalau komunikasinya jalan, harusnya ada titik temu Pak. Ya, ini kan simbiosis mutualisme, ini saling memerlukan sebetulnya. Ya, tapi kalau pakai ngotot-ngototan pasti nggak ada titik temu. Kami coba menengahi Bapak Ibu sekalian dengan nanti kita membuat undang-undang. Cuma membuat undang-undang nih Pak Igun nggak bisa selesai besok Pak. Nah sistem kita ini saya harus jujur mengatakan kalau kami bikin undang-undang sebetulnya kami punya analisa sudah cukup ya karena revisi undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tadinya dari tahun lalu sudah kami siapkan Pak naskah akademiknya sekedar informasi. Tetapi rigid mengatur tentang angkutan online ini tentu akan berbeda Pak kalau kita bikin sendiri undang-undang angkutan online. Ini akan beda sekali ya dengan kita mengatur itu nempel di sistem angkutan yang ada sekarang. Ini dua hal yang berbeda. Karena kalau angkutan online ini harus ngatur soal teknis Pak. Termasuk hubungan kerja, maksimal nanti berapa boleh memberi potongan, mekanisme pemotongan bagaimana, dan seterusnya nanti akan diatur secara rigid di undang-undang. Jadi saya rasa Bapak Ibu sekalian, Pak, izin Pak, ya mau sebentar, masukan berharga bagi kami. Informasi yang lain, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Ade, silakan. Iya, yang pasti Pak kami ke sini meminta tolong Bapak-Bapak anggota Dewan Terhormat membantu kami minimal untuk keadaan ekonomi sekarang yang kami rasakan sangat berat ini 10% potongan untuk aplikator itu cukup sangat berarti untuk kami Pak lebihnya. Jadi kami butuh dukungan jelas gitu dari Bapak-Bapak untuk menekan pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan, untuk bisa menentukan bahwa potongan itu 10% Pak, maksimal. Jadi tidak lagi ada lagi aksi-aksi lagi Pak ke depan sampai kita mulai mengikuti kemauan Bapak tuh. Pimpinan. Membuat undang-undang. Terima kasih. Baik Pak Sarip, saya persilakan. Ya, saya saran karena memang kalau kita berkaitan dengan undang-undang dan sebagainya nanti itu kan dalam proses. Mungkin yang menjadi persoalan sekarang ini kan masalah potongan aplikator komisi. Sebaiknya kita persempit dulu di situ Pak Ketua mungkin. Sehingga ya apa langkah-langkah kita ke depan berkaitan dengan itu. Supaya kita cepat. Terima kasih. Baik, kalau itu sudah pasti endingnya Pak. Ya, kita sudah pasti poin utama kita adalah potongan 10%. Tapi mau saya Pak, kita jangan ngomong doang di sini 10% terus tidak dilaksanakan. Saya ingin menyelesaikan masalah yang menyelesaikan masalah, Pak. Tidak Langsung PHP Bapak eksekusi, ada Pak. datang. Pak Yun, Pak. Jadi begini Pak, saya mau sampaikan. Kita ini ada namanya aturan bernegara Pak. Ya, DPR ini bukan lembaga eksekusi Pak. Kami tidak bisa mengeksekusi di sini. Kami hanya bisa menghimbau dengan ketentuan pengawasan yang ada kepada pemerintah untuk melaksanakan aturan yang sudah dibuat saja dulu, misalnya. Contoh, ini saya tidak bicara 10% dulu Pak ya. Kita ini akan menekankan pada titik 10% contoh saja. Di sini sudah jelas-jelas di KP 101 misalnya. Maksimal 15%, kalau ada tambahan 5% itu pun kalau ada asuransi dan seterusnya. Tadi Bapak bicara, Pak potongannya bahkan menjelang 50% loh Pak. Bukan lagi 15%. Berarti ini kan dilanggar kan gitu loh maksud saya Pak.
Nah ini saja nggak dikerjakan. Kan begitu. Nah, jadi yang kami bisa awasi Pak, tugas DPR itu adalah mengawasi pemerintah melaksanakan undang-undang atau peraturan-peraturan lain, itu menurut tata tertib Pak. Ya, maka saya bilang tadi, ada enggak aturan lain yang mengatur tentang itu selain dua peraturan tadi, 118 dengan 1101 tadi, itulah aturan yang terakhir. Maka saya lihat, apakah pernah dipotong bapak-bapak lebih dari 15%? Tadi bahkan nyampai mengatakan bahkan menjelang 50%. Berarti kan melewati dari ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Kan begitu Pak Igun ya? Nah, sekarang teman-teman ingin ketegasan supaya itu dipotong maksimal 10%. Nah, maksimal 10% itu kan aspirasi Pak. Belum ada keputusan pemerintah. Nah, supaya menjadi keputusan pemerintah, maka kita ketemu hari ini, nanti kita sampaikan. Pengemudi meminta supaya potongan maksimal 10%. Ini kan kita sampaikan kepada pemerintah. Kan begitu mekanisme Pak. Ini alurnya harus kita bicarakan Pak. Jadi saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak supaya apa yang kita sampaikan di sini betul-betul bisa dilaksanakan. Betul loh. Jangan nanti, walah dibilang sama aja nih, mendingan gak usah datang. Saya juga capek mimpin rapat di sini Pak kalau begitu jadinya. Betul nggak Pak Ade? Nah, kita juga kepengen supaya ini dilaksanakan. Mungkin saya perlu masukan dari anggota dulu, Pak. Teman-teman, silahkan tolong anggota yang ingin... Pak, izin ketua sekali aja lagi mau menambahkan. Karena dari Silakan. berita yang Izin bang, sudah bang, beredar- izin bang, satu bang. Dah, Sebentar pak, ya, saya izin bilang. Ya, sebentar, sebelah kanan lo ya, boleh. Silakan. Ya, oke, Pak, Pak, siapa nama? Saya Kemet bang. Siapa? Saya Kemet dari pimpinan Aliansi Pengemudi Online Bersatu yang kemarin turun aksi bang. Kemet ya, silakan. Saya pimpin teman-teman kemarin jalan kaki dari Pena sampai titik aksi bang. Ada sekitar 4 sampai 5 ribu saya pimpin teman-teman. Jadi kalau saya nggak diberikan kesempatan bicara tuh nggak logis juga gitu bang. Ya, jadi saya ingin menyampaikan saja. Ya, saya kasih kesempatan Pak Kemet, silakan. Saya ingin menyampaikan, carut-marut persoalan transportasi online ini berawal dari ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan aplikator ini terhadap peraturan-peraturan yang ada. Selama ini, teman-teman didefinisikan sebagai mitra oleh para aplikator. Kalau bicara kemitraan, kita punya Undang-Undang 22, Pak. Undang-Undang 20 tahun 2008 yang mengatur tentang bagaimana kita bermitra. Kita juga punya Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 yang mengatur tentang larangan monopoli dan pesan usaha tidak sehat. Kedua undang-undang itu mereka jelas-jelas langgar itu Pak. Mereka menetapkan aturan sendiri, potongan sendiri, kebijakan sendiri, gimmick-gimmick dan segala macamnya itu Pak. Nah, sampai saat ini itu pihak yang berwenang untuk masalah terkait dengan pengawasan kemitraan ini, KPPU itu seperti nggak ada suaranya Pak gitu loh. Saya seringkali berdiskusi dengan mereka, mereka bilang bikin laporan, bikin laporan, bikin laporan. Tapi kita bikin laporan 2 tahun tidak pernah diselesaikan dengan baik itu oleh KPPU Pak. Mohon izin saya menyampaikan tersebut. Makanya ini berawal dari ketidakpatuhan dari pihak aplikator terhadap aturan-aturan yang sudah ada. Gitu loh. Salah satu Pak bentuk pembangkangan aplikator terhadap aturan adalah kemarin Pak, baru kemarin. Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran menindaklanjuti himbauan Pak Pribo terkait dengan PHR. Dalam surat edaran tersebut tertulis dibunyikan bahwa pihak aplikator memberikan bonus hari raya sebesar 20% dari total penghasilan teman-teman selama setahun dibagi 12 bulan. Tapi faktanya itu dimanipulasi. Kemudian mereka membuat berbagai macam-macam gimmick-gimmick yang akhirnya membatalkan teman-teman mendapatkan BHR itu. Itu benar-benar kurang ajar itu Pak aplikator itu. Jadi kalau mau dibuat aturan sehebat apapun, kalau tidak ada sanksi yang tegas bagi pihak aplikator, jangan pernah berharap keadilan dapat ditegakkan di negeri ini. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman ini bekerja Pak, resiko kerja sangat luar biasa. Mati Pak, di Stronton, berkali-kali teman-teman kami di Stronton. Tapi saat ini belum pernah ada perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja bagi kami. Itu yang saya sampaikan. Kita tidak pernah dianggap ada oleh pemerintah. Baru di eranya Prabowo inilah pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja berinisiatif membuat peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang perlindungan tenaga kerja bagi tenaga kerja pelapor. Ini sangat luar biasa untuk tenaga kerja. Tapi yang lainnya Pak, mohon maaf, masih jauh panggang dari api. Jadi saya berharap DPR kalau membuat aturan, tolong itu harus benar-benar aturan yang benar-benar tegas, ada sanksinya. Kalau perlu sanksi pidana Pak, nggak apa-apa. Kalau cuma sekedar sanksi denda, wah duit mereka banyak Pak. Mereka bisa bayar siapa aja, mereka bisa beli siapa saja. Gitu. Jadi saya berharap kalau membuat aturan-aturan tegas, kita yang ingin, kita nggak muluk-muluk Pak nih, teman-teman nggak muluk-muluk nih.
Teman-teman cuman pengen pulang dapat duit, bisa buat beli makan, bisa buat bayar kontrakan, bisa buat bayar cicil, udah Pak. Itu aja, nggak banyak-banyak teman-teman maunya Pak. Hanya itu. Jadi tolonglah, kalau bicara undang-undang lama Pak, lama, nggak kelar-kelar deh. Saya kesini tahun 2019 sudah kesini sama teman-teman. Tapi sampai saat ini belum ada aturannya Pak. Saya cuma minta tolong, itu panggil Kemenhub, panggil aplikator, duduk bareng dengan saya di sini. Akan kita telanjangin mereka. Ada apa di balik mereka tuh? Ada apa antara Kemenhub dengan pihak aplikasi? Asuransi, itu gimmick-gimmick tuh. Itu manipulatif semua tuh. Bohong besar itu Pak. Bohong besar Pak. Jadi saya minta panggil Kemenhub, panggil aplikator, kita duduk bareng di sini. Kalau perlu siaran langsung Pak, biar mereka tahu itu jahanam semua itu mereka itu Pak. Terima kasih. Baik, teman-teman, tolong Gitu, Pak. kalau bicara menggunakan bahasa-bahasa yang bagus ya. Ya nanti, karena di sini ada tata tertib Pak, di ruangan ini minta tolong ya. Pak Ade masih lagi? Sedikit aja Pak. Baik, Sedikit silakan. aja. Jadi dari apa yang kita baca di media bahwa aplikator itu menolak untuk potongan 10% dan bahkan mereka sudah ke istana ya. Jadi kalau sebegitu keras penolakannya dia, kami memohon anggota DPR untuk minta audit forensik ke mereka. Siapa tahu ada uang-uang kita dibawa kabur keluar. Saya lebih baik menyumbang uang ke negara daripada mereka bawa kabur uang kita, Pak. Jadi kalau mereka masih beras nggak mau 10%, dorong Pak audit forensik Pak. Minta tolong saya. Sepakat ya kawan-kawan ya? 10% ya? Baik, Pak Ade sudah? Izin pimpinan. Sebentar dulu. Ini Ibu ini angkat tangan duluan tadi, apa siapa yang mau bicara? Ya silakan Ibu dulu. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. izin Bu perkenalkan diri ya. Ya, nama saya Eki Zakia Aziz, saya kebetulan dari Garda Pak. Tapi saat ini saya membawahi kepentingan teman-teman driver online untuk satu fokus yaitu 10%. Dan saya rasa Komisi 5 inilah tempat yang pas untuk dapat membantu kami sampai semua harapan kami terwujud di 10%. Selain itu Pak, perbandingan di negara Malaysia itu online itu hanya 6% mereka bisa hidup. Kenapa di Indonesia harus 20% bahkan bisa lebih dari 20%? Jadi kami saat ini datang ke sini untuk fokus meminta bantuan kepada bapak-bapak di Komisi 5 untuk dapat memutuskan 10% harga mati untuk teman-teman driver online. Selain itu Pak, ada yang namanya program Aceng yang sangat tidak manusiawi dan sangat menjajah rakyat Indonesia Pak. Program apa Bu? Program Aceng yang mereka buat, program Aceng, yaitu aplikasi serba goceng maksudnya Pak. Jadi Pak, kalau nggak ngerti goceng 5.000 Pak. Jadi itu aplikasi driver, walaupun itu customer membayar 30.000, yang masuk di kami hanya 5.000 Pak. Di mana rasa kemanusiaan itu? Padahal kami hanya pakai jaringan aplikasinya aja. Bensin kami, tenaga kami, resiko di jalanan kami tanggung sendiri Pak. Mereka bilang cover kami dengan asuransi. Kenyataannya kami untuk mengklaim asuransi jika terjadi kecelakaan itu tidak mudah Pak. Itu prosesnya sangat panjang dan butuh waktu berbulan-bulan. Dan satu lagi aplikasi yang mereka buat adalah program slot yang 3.000. Kita bayar 30.000 untuk slot. Jika kita kita tidak dapat untuk order seperti itu. Jadi tolong untuk dua program yang mereka bentuk untuk menjajah secara perlahan-lahan, menyedot darah rakyat Indonesia, tolong dihapuskan. Pimpinan, interupsi pimpinan, minta dijelaskan lagi slot tadi apa? Ya, sebentar. Minta dijelaskan slot tadi apa? Iya, coba penjelasannya silakan. Dengan Pak siapa? Ya, saya bantu. Tolong perkenalkan diri Mas. Ya, saya Irfan dari Lintas Gajah Mada. Jadi gini Pak, saya juga driver Gojek juga, driver Grab juga. Saya jelasin maksudnya slot itu. Jadi Grab ini setelah dia memotong potongan sebesar 20% bahkan lebih. Nah, yang ikut program slot itu disuruh bayar lagi. Udah dipotong 20% bahkan lebih, disuruh bayar lagi. Jadi emang itu opsional, benar. Tapi kan orderan ini jadi terbelah. Di skip orderan,
hanya diutamakan untuk yang bayar. 3.000 sampai 20.000 Pak. Yang ikut program, jadi orderan ini di skip Pak, disimpan, nanti didahulukan, diprioritaskan untuk driver yang bayar. Nah akhirnya driver yang tidak ikut program itu jadi sepi, jadi anyep. Gitu loh, nggak dapat order dia. Dipotong 20% plus disuruh bayar 3.000 sampai 20.000. Apa nggak dajal itu Grab tuh? Makanya saya sangat setuju dengan usulan ketua saya, panggil itu Grab, panggil itu Gojek, panggil itu Kemenhub, ada apa? Di KP 1001 itu ada per 3 bulan itu aplikator harus melapor kepada Kemenhub, Dirjen Perhubungan Darat, terkait penggunaan yang 5% itu. Mana? Bullshit semua itu. Nggak ada. Jadi asuransi itu nggak ada itu Pak. Asuransi itu Pak, di Grab Gojek, misalkan nih Pak, saya sehari-hari narik nih. Misalkan saya nganter food atau nganter orang. Saya sudah selesai, saya selesaikan dong. Tek, saya habis nganter food, saya selesaiin. Jalan saya 5 meter, tabrakan, itu nggak di-cover. Itu asuransi apaan? Asuransi dajal itu. Jadi ini DPR ini harapan terakhir buat kami Pak, harapan terakhir. Ketika Menteri Perhubungan Menteri Perhubungan tidak peduli dengan kami, atau menteri-menteri lainnya, Komdigi sekalipun tidak peduli dengan kami, ini satu-satunya forum yang kami harapkan. Tolonglah dengar ini jeritan kalian nih wakil rakyat, ini jeritan hati kami Pak. Udah 10 tahun Pak, 10 tahun kita begini, Masya Allah, tiap tahun demo, 3 bulan demo, 3 bulan demo, 3 bulan demo. Ini mau, ya Allah ya Karim. Iya, maksudnya ini kalian itu wakil rakyat nih di sini nih khusus. Harapan terakhir kami nih, harapan terakhir kami. Harapan terakhir kami, ketika Kemenhub tuli, ketika Komdigi tuli, kalian harapan terakhir kami. Nggak ada, kita mau ngadu kemana lagi Pak? Mau ngadu kemana lagi? Kita udah buntu lah, otak kita udah buntu. Hampir tiap bulan kita demo Pak. Itu aja Pak ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin menambahkan sedikit Pak. Izin menambahkan sedikit. Sebentar. Izin nambahin dikit Bang. Kalau Bukan, sebelum terlalu jauh pimpinan. Iya, Sedikit. Bang izin nambahin dikit Bang, izin nambahin dikit Bang. Izin nambahin dikit. Jadi gini, Nah, potongan 20% itu hanya berlaku Sebentar, Pak, bagi sebentar, angkutan Pak. penumpang. Pak, sebentar Pak, biar alur bicaranya enak kan kita harus dengar semua ini. Iya. Ya, kita harus dengar semua. Kalau soal keluhan itu ada banyak sekali. Kami juga tahu Pak. Ini buntut dari masalahnya itu tadi, tidak ada regulasi yang rigid mengatur. Makanya saya mau bilang sama bapak-bapak sekalian, kita ketemu hari ini kan tujuannya mau ke sana Pak. Iya Pak. Jadi maksud saya begini juga, kita harus terarah juga gitu loh. Kami ini kan diikat oleh aturan main juga Pak di sini, nggak bisa suka-suka juga. Mungkin saya pengen banget gitu loh. Tapi kan pengen banget saya ini tanpa dukungan semua pihak juga nggak jalan Pak. Sama juga seperti Bapak mengadu ke tempat saya hari ini. Izin Pak. Nah oleh karenanya supaya ini terarah, kita ini kan Pak, ini kalau tidak pakai undang-undang, ini masalah tidak selesai. Kami sudah menangkap Pak. Kenapa? Di Kemenhub itu kan nggak ada sanksi Pak. Kalau undang-undang nanti kita bikin sanksi Pak. Begitu tidak dilaksanakan nanti ada sanksi. Ya undang-undang begitu Pak, kita bikin sanksi. Kalau tidak dilaksanakan ada sanksi. Tidak ada dilaksanakan ada sanksi. Nah bahan sebetulnya kami sudah cukup Pak. Cukup bahan di kami. Sekarang mekanisme supaya ini cepat selesai saja. Tadi saya udah bilang, maka Pak Sarip tadi bilang, udahlah kita fokus ke 10%. Setuju Pak. Betul, kalau saya mau jawab, siapa kami dukung 10%, terus kita pulang gitu. Betul enggak? Terus kita pulang, kami dukung enggak? Saya justru pengen dengar, supaya ada pemahaman di kita. Ya kan? Kalau bicara 10 Palasar, setuju enggak 10%? Setuju, sangat setuju Pak kita. Pertanyaan kita, bagaimana melaksanakan 10% itu? Supaya itu tidak jadi omong doang. Itu yang mau kita kerjakan Pak sekarang. Kalau enggak, ini cerita 101 lah, 108 lah, jilid kesekian gitu loh Pak ini. Saya nggak mau lagi jilid kesekian. Saya mau ini putus, berapapun angkanya disepakati, dilaksanakan. Kan begitu? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian supaya terarah. Kalau 10% Bapak Ibu sekalian maunya kami catat, kami sampaikan, dan kami dorong pemerintah untuk melaksanakan itu. Sekarang yang ada kan baru Kepmen Pak.
keputusan menteri. Dan mekanismenya itu memang hanya bisa keputusan menteri, karena pijakan undang-undangnya belum ada. Kita mau sampaikan, datangnya Bapak Ibu ke sini, ini dukungan moral bagi kami di Komisi 5 ini. Benar loh teman-teman driver mau supaya ini ada undang-undang. Saya teriak-teriak terus di sini Pak, tanpa dukungan juga sama seperti Bapak juga di sini. Izin pimpinan. Nah, jadi maksud saya begini, kalau soal persoalan kita udah tangkap semua Pak. Jangan dikira kami tidak monitor lah. Bahkan saya pribadi diundang di acaranya teman-teman Grab, Gojek, beberapa kali saya datang loh. Ya, saya pernah datang. Saya rasa itu barangkali tadi Pak Adian mau bicara, mungkin saya perlu ke Pak Adian tadi masih mau mengambil bagian. Saya persilahkan. Ya, pimpinan terima kasih waktunya, dan teman-teman yang lain sebenarnya bagusnya memang kita tampilkan dulu hitungannya biar komprehensif pimpinan. Betul, itu Bung Dian, cocok. Bahwa sebenarnya ada berapa problem. Pertama, potongan yang bisa di atas 30% sampai 50%. Tapi ada biaya tambahan lain yang tidak punya dasar hukum. Namanya biaya jasa aplikasi dan biaya layanan. Dan itu sangat besar. Per order bisa 7.000, 10.000 rupiah, 11.000. Nah, pertanyaan kita adalah apakah kita sebagai DPR mau membiarkan adanya pungutan-pungutan dari masyarakat yang tidak punya dasar hukum? Nah, menurut saya bagusnya kalau bisa ditampilkan sebentar, kita bisa hitung komponennya biar kita sama-sama terbuka apa sih masalahnya. Kalau bisa ditampilkan, bisa. Instruksi Pak. Iya. Pak, instruksi Pak. kenapa? Kita mau ngasih bukti-bukti Pak. Ya, sebentar. Nah, coba. Ya, permintaan Pak Adian dulu kita sampai. Coba silakan Pak Adian. Ya, Silakan. kan begini. Ya, mic-nya yang hidup dimatikan dulu. Coba silakan Pak Adian. Ya, kan misalnya mereka dapat order 30.000 rupiah. Lalu dipotonglah 30%, 40%, 50% untuk aplikator dari apa nilai order itu. Ada nggak potongan lain? Ada. Tapi bukan dari mereka. Tapi dari konsumen. Itu namanya biaya layanan dan biaya aplikasi. Dua. Yang kalau ditotal bisa di atas 10.000 rupiah. Ini, biaya layanan plus biaya jasa aplikasi. Dasar hukum ini apa? Dasar hukum 20% ada. Tapi dasar hukum ini apa? 15.300 rupiah dari tagihan 36.000 rupiah. Ini dari konsumen. Dari pemesan. Dari pemesan diambil sekian, dari driver diambil sekian. Itu loh. Jadi kalau kemudian begini pimpinannya, kalau kemudian misalnya dari driver dia dapat 10.000 rupiah per orderan, lalu dari konsumen dia dapat 10.000 rupiah, kita kalikan dengan jumlah driver mereka dan jumlah merchant mereka 4,2, berarti mereka dapatkan paling tidak 92 miliar per hari. Nah, kalau kita tidak pahami ini pimpinan, saya takutnya kita akan membicarakan hal yang nggak tepat. Bahwa ini bukan cuma persoalan potongan 10%, betul ya? Tapi juga ada biaya aplikasi. Logikanya bagaimana? Ketika driver itu dipesan, kan aplikasi sudah dibayar. Artinya aplikasi ini dibayar oleh dua, konsumen maupun driver. Oke, kita coba melihat begini pimpinan. Bagaimana sih sebenarnya transportasi online ini 2, 3, 4, 5 tahun ke depan, agar ketika kita mendorong regulasi kita bisa punya prediksi. Oh, kira-kira begini. Di India sekarang tidak ada lagi potongan komisi. Yang ada apa? Yang ada driver berlangganan aplikasi. Seperti kita berlangganan berita Tempo, berlangganan berita Kompas, sama seperti itu. Nah, potongan langganan ini berlaku tetap. Nah, itulah nanti masa depan driver online hubungannya dan aplikasi. Sangat logis, tapi saya tidak mau, kita bisa diskusi panjang soal itu tentang masa depan driver online dan transportasi online. Tapi saya mau masuk kemari, coba dibuka lagi yang tadi. Ya, nah yang biaya ini semua ada nih, biaya layanan, biaya jasa dan aplikasi. Ini langsung ini.
ini langsung ke aplikator. 12.000, 10.000. Sangat, dan lebih menyakitkan, biaya ini tidak punya dasar hukum sama sekali. Kita bisa perdebatkan tentang 15%, 5%. Ada KP-nya. Seburuk-buruknya KP dia dasar hukum. Ini nggak ada. Dan negara ini biarkan ini terjadi bertahun-tahun. Ini aneh menurut saya. Kita sepertinya hidup bernegara tanpa negara. Jadi poin berikutnya pimpinan, saya minta ini dicabut. Tidak boleh ada. Tidak boleh ada biaya layanan dan biaya jasa aplikasi. Dalam konferensi pers aplikator kemarin disampaikan bahwa dasar mereka menggunakan ini hanya karena di negara lain dipakai. Tapi peristiwa di negara lain itu bukan dasar hukum buat Indonesia. Itu. Jadi tidak cuma 10% tapi ini juga. Nah, berikutnya pimpinan itu yang slot Aceng yang mereka sampaikan begini. Ini kita bicara algoritma. Algoritma itu bisa ngatur siapa yang dapat order, siapa yang tidak. Untuk dapat order, mereka bayar lagi Rp20.000 per hari. Sudah mereka dapat bayar Rp20.000 per hari, lalu konsumen memesan, dipotong lagi. Persentasenya 20% minimal sampai 50%. Pernah nggak kita lakukan audit investigatif untuk keuangan ini? Jadi yang mereka sampaikan tadi paket Aceng, slot, segala macam itu, mereka tuh bayar. Mereka bayar untuk dapatkan order prioritas. Di luar potongan. Kejam sekali pimpinan. Jadi mereka beli itu. Yang selama ini terpublikasi, potongan-potongan tidak. Ada biaya layanan, biaya jasa aplikasi, dan ada beli order. Jadi kalau kemudian jadi begini, ketika teman-teman ini nggak beli order, nggak bayar Rp20.000, mereka nggak dapat order, mereka nggak dapat pesanan. Nah maksud saya ini juga harus jadi pembahasan kita, agar pemahaman kita terhadap problem-problem driver online ini utuh. Jangan kemudian kita melihat cuma persoalan persentase, tidak juga. Tapi bagaimana mereka memungut sesuatu dari rakyat dalam jumlah banyak, tanpa dasar hukum, itu problem kedua. Ketiga, bagaimana kemudian mereka diminta membeli ordernya ke aplikator. Nah, bisa nggak kita bahas ini satu persatu? Terima kasih. Merdeka. Izin pimpinan. Izin pimpinan. Sebentar Pak. Jadi begini, saya rasa, itu saya sudah bilang tadi, kami juga menghimpun banyak laporan Pak. Jangan dikira kami nggak menghimpun, kami juga menghimpun. Maksud saya supaya kita efektif, tadi kan ada yang mau ngasih data. Nah coba data itu udah kasih ke kami sini tertulis, nanti ini jadi bahan. Kalau mereka ngomong ini loh buktinya, kalau ngomong ini loh buktinya, ngomong ini loh buktinya, kasih kami data sini. Karena ini akan kita tindak lanjuti kan Pak. Maksud saya gini, yang bagian dari tadi sudah disampaikan jangan diulangi lagi. Ya, cukup. Kita ke step berikutnya, ada masalah apa lagi misalnya, Pak, misalnya nanti dalam tahapan undang-undang bagaimana, ada usul enggak? Tapi kalau bicara soal persoalan bapak-bapak, kita sudah tangkap ini. Ya, tadi Pak Adian sudah menyampaikan secara detail. Serahkan sini aja, Dek. Kamu aja ngantar sini. Sini. Ini ada bukti potongan 10% untuk apa? Gojek yang ada di Singapura. Gitu. Ini sudah berlaku dari tahun 2023. Kasusnya. Ini di Singapura. Iya di Singapura buat studi banding. Ini di Singapura. Ini yang Indonesia. Di Indonesia. Indonesia. Gitu. Sama ini bukti kecelakaan. Ini data kecelakaan teman-teman. Iya, teman-teman. Yang dialami teman-teman.
Isinya apa itu ya? Masih ada yang mau diserahkan yang lain? Sebentar. Kalau masih ada data, bawa ke sini kami perlu disupport. Ya, ini data kecelakaan kami sudah dapat, kemudian kajian akademis sedikit tadi sudah disampaikan juga ya dari teman-teman. Kemudian ada perbandingan dengan Singapura kami sudah dapat ya. Jadi ini nanti semua akan jadi bahan yang akan kami pakai ya. Kemudian ada R4 juga ada di sini, kajian dari R4 juga sudah nyampe di sini. Nanti semua akan kami jadikan dokumen untuk kami pembahasan nanti dengan pemerintah. Ya, terima kasih. Izin pimpinan. Izin. Bentar, Bang Rontoni. Izin, Pak. Silakan. Oh, siap. Nggih. Enggak Pak, dikasih siapa nama? udah 2 kali. Yosanto, Pak. Ya, Yosanto. Silakan Pak Yosanto. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan yang saya hormati, seluruh anggota Dewan Komisi 5 yang saya hormati dan juga saya banggakan seluruh rekan-rekan driver transportasi online yang hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan Pak, nama saya Yosanto, saya dari Yogyakarta Pak. Ya, kebetulan kami saat ini menjadi moderator dari FDTOI, Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia. Itu sebuah forum diskusi yang terdiri dari beberapa daerah Pak, ada lebih dari 30 daerah. Kemudian di dalamnya juga kami melengkapi dari akademisi beberapa kampus. Setelah sekian lama kami melakukan kajian, diskusi di internal, kami kemudian menyepakati beberapa isu Pak yang akan kami bawa dalam konteks perjuangan. Kami membaginya menjadi 2, yang pertama jangka pendek, yang kedua jangka panjang. Untuk menyampaikan tuntutan ini, kami kemarin sudah melakukan aksi serentak Pak, di 14 daerah, mohon izin, di 12 titik aksi di berbagai daerah, yang intinya kami ingin menyampaikan, pertama, kami menuntut kenaikan tarif angkutan penumpang Pak, untuk roda 2. Kajiannya seperti apa, dasar-dasarnya seperti apa, kemudian data A1-nya seperti apa, sudah kami lengkapi di dokumen yang tadi saya serahkan. Kemudian yang kedua, kami menuntut kehadiran regulasi makanan dan barang. Di situ juga sudah saya lampirkan beberapa kajiannya, beserta dengan data-data A1 yang mungkin nanti bisa dipertimbangkan Bapak. Kemudian yang ketiga, kami juga meminta kehadiran ketentuan tarif bersih Pak untuk teman-teman kami di roda 4 ASK. Latar belakangnya seperti apa, konteks masalahnya seperti apa, data A1-nya seperti apa, pandangan hukumnya seperti apa, sudah kami lampirkan juga di situ Pak, di dokumen yang kami serahkan tadi itu. Nah, ketiga item ini kami anggap sebagai tuntutan jangka pendek yang mungkin bisa direalisasikan dalam jangka waktu yang... Mohon izin Bang Yos, ini kita di sini fokus 10% aja Bang Yos. Jadi kalau bicara kajian nanti mungkin Bang Yos bisa lebih detail lagi. Jadi kita di sini gerakannya adalah gerakan potongan 10%. Baik. Bang, baik. mohon izin. Jadi gini Mas. Kalau 10% kan tadi udah kita tangkap. Ya, udah kita tangkap 10% itu udah kita genggam itu. Kami butuh juga, maksudnya gini loh Pak, ini kan ramai nih. Kalau nanti ada yang kita kasih bicara terus, ada yang nggak boleh ngomong, nggak fair juga dong. Bapak. Nah, jadi
Mas mungkin nanti karena kajiannya sudah disampaikan tadi, mungkin cukup ya. Kan sudah disampaikan tadi. Izin, Nanti mungkin pimpinan. sebentar. Untuk Mas Yos nanti diskusi lebih lanjut akan kita bisa kami hubungi nanti. Ya Mas ya. Mohon Baik, izin, Bapak. Izin, cukup. pimpinan. Mohon izin. Yang Saya sudah tadi yang bicara. pertama, Bapak yang pertama aja. tadi pimpinan. Kita carinya yang penting-penting aja yang dibahas. Ya, sebentar. Semua penting sebetulnya. Yang belakang coba. Oke. Silakan. Ini Terima Pak. kasih pimpinan. Kenalkan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pimpinan dan juga pada anggota Komisi 5 DPR RI yang saya hormati semuanya. Kita dari tadi sibuk untuk membahas apa yang kita inginkan, potongan 10%, DO sebagai mitra atau pekerja, pembentukan undang-undang aplikasi online. Ini saya Arya Sari, mewakili dari driver korban aplikator. Saya mau bertanya sebenarnya ini kepada para anggota Komisi 5 DPR RI yang terhormat. Sampai sejauh mana dan setekad mana, serta kasih deadline, sampai kapan kami bisa menikmati hasil komisi 10% ini bisa terjadi, Pak? Saya ingin tanya itu, Pak. Sehingga kami bisa mengetahui deadline akhirnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Bapak mau kasih kita 6 bulan, kasih keputusan. Bapak mau kasih kita berapa, kasih keputusan. 1 hari, 1 minggu. Karena kalau Bapak bilang, undang-undang itu sangat susah sekali untuk diterbitkan, karena banyak pertimbangan dan sebagainya. Saya cut. Pertama yang saya dapatkan adalah undang-undang mengenai masalah KPK, singkat banget Pak. Undang-undang daerah khusus ibu kota, singkat banget. Undang-undang lain bisa singkat Pak. Saya tidak mau alasan dari bapak-bapak yang mewakili kita di sini. Tolong banget Pak, ini rakyat Bapak yang harus bisa Bapak pertimbangkan dan Bapak bela. Air mata anak-anak teman-teman kita, air mata semuanya ini sudah bergelinang Pak. Bapak tidak tahu siapa yang mati saat ini diantarkan dengan tanpa biaya. Nah, Pak, saya butuh kepastian dari para anggota dewan yang di sini saya hormati sekali duduk. Kepada Bang Adian, Bang Edi yang saya kenal, juga bapak-bapak yang saya kenal, kira-kira tolong putuskan Pak di depan kami, butuh berapa lama untuk membentuk undang-undang ini, atau paling tidak butuh berapa lama untuk bisa menekan Kemenhub bisa menerbitkan potongan 10%. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari anggota komisi ada yang mau menanggapi? Sebentar dulu Bu. Ya, ini pertanyaannya spesifik ini. Ya. Saya minta anggota Bu Reni, silakan Bu Reni. Ya, nanti habis itu Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Ketua, pimpinan dan anggota komisi yang saya hormati, para rekan-rekan, teman-teman semua dari Asosiasi Driver Online. Saya kira singkat saja, kita sudah sangat memahami apa yang menjadi harapan dari para asosiasi driver yang saat ini hadir. Dan tentu kita tidak hanya ingin bapak-bapak dan ibu-ibu hanya gembira di sini, tetapi gembira setelah itu tentunya. Oleh karena itu saya usul konkret Pak Ketua, karena tadi ada SK, surat keputusan perhubungan yang 1001 yang tadi sudah dijelaskan baik itu roda 2 maupun roda 4. Saya usul konkret hari Senin mengundang Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan apa-apa yang tadi sudah disampaikan dan juga beberapa dokumen yang sudah disampaikan di sini. Kemudian yang kedua, konkret terkait dengan Undang-Undang Transportasi Online, saya mengusulkan Komisi 5 segera membentuk panja untuk membahas dengan badan pengkajian untuk kemudian dari hasil panja itu kemudian diusulkan kepada badan legislasi apakah nanti kemudian akan menjadi dijelaskan di dalam pansus ataukah nanti akan dibahas di komisi ataukah nanti akan dibahas di badan legislasi. 2 poin itu saya kira kita sudah mendengar betul apa yang menjadi harapan Bapak Ibu yang ada di sini. Salam buat keluarga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bu Reni usul Senin kita panggil Menteri Perhubungan. Pak, saya minta tenang Pak ya. Saya perlu ketenangan mimpin rapat. Ya. Senin kita panggil Kementerian Perhubungan, kemudian minta bentuk panja untuk kita segera dengan badan pengkajian undang-undang atau badan kalian DPR. Kita juga dihadirkan ya Pak ya. Tolong Pak. Kita juga dihadirkan Pak.
sebagai Siapa saksi. Yang bicara siapa? Saya Pak barusan. Yang Mas, tadi nanti meminta. saya minta pimpin rapat, tolong nanti jangan dipotong-potong ya. Ya, supaya kita satu-satu. Kalau semua kayak Mas ngomong di sini, nanti kita nggak jalan rapat kita. Ya, jadi kita satu-satu. Biar saya mengurai dulu. Tadi kan pertanyaan dari Mas sendiri yang minta supaya berapa ketegasan komisi ini. Ini kita urai dulu. Itu loh, jangan nggak konsisten. Bu, nanti Senin kita panggil, itu usul. Kemudian minta bentuk panja. Kalau panja itu Bu, setelah nanti kita selesai dengan badan pengkajian, setelah kita dengan balik, setelah kita paripurna, itu masuk prolegnas, baru kita masuk panja Bu. Itu mekanisme ya, nggak bisa dilanggar itu Bu di sini. Itu tata tertib. Ya, jadi panja itu nggak di situ. Nanti kita akan segera panggil ya, nanti Ibu kita libatkan. Tapi bukan panja namanya. Ya, kita dengan badan kali. Ibu nggak perlu nanggapi. Mekanisme tidak perlu ditanggapi, karena itu udah baku. Segera kita nanti panggil badan keahlian DPR untuk segera mengajukan, karena sudah ada perintah pimpinan juga. Untuk segera kita membahas undang-undang mengatur tentang angkutan online. Ya. Baik, anggota lain Pak. Izin. Sebentar. Ya. Pak siapa? Suprianto. Pak Suprianto, habis itu Pak Boy, silakan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, pimpinan yang saya hormati. Jadi pada intinya saya setuju dengan Bu Reni, ada penanganan jangka panjang termasuk penyusunan undang-undang dan ada penanganan jangka pendek. Apa yang diusulkan oleh Bu Reni ini sangat tepat. Dan kalau kita melihat pemaparan dari teman-teman ojek online, saya kira angka 10% itu memang sudah luar biasa gede sebetulnya. Artinya apa? Artinya ketika angka 10% itu menurut saya adalah angka yang cukup rasional, angka yang cukup besar bagi aplikator, kalau menurut saya begitu. Di samping itu saya setuju dengan Pak Adian, itu ada biaya layanan dan itu seharusnya nanti ke depannya itu juga mesti harus dibicarakan Pak. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangka panjang, jangka pendek, setuju dengan Bu Reni. Singkat. Pak Boy silakan. Habis itu nanti ke Pak Edi Suprianto. Ya, terima kasih Ketua. Kalau menurut saya permasalahan ini pendek aja Ketua. Sudah jelas sebenarnya. Ada aturan yang sudah mengatur berkaitan dengan batas maksimal yang sudah dikeluarkan pemerintah paling tinggi 15%. Itu tidak ditepati oleh aplikator. Itu sudah kesalahan pertama. Artinya berkaitan dengan pengurangan menjadi 10% itu namanya negosiasi ulang. Yang terpenting menurut saya, apa yang terjadi sekarang sudah ada pelanggaran yang dilakukan oleh aplikator. Jadi tinggal kita memanggil pemerintah untuk mengevaluasi terhadap aplikator yang tidak taat hukum itu. Jadi kalau bicara dengan undang-undang berkaitan ke depannya, saya pikir itu terlalu lama, karena para ojek online ini sudah menderitanya 10 tahun. Makanya menurut saya yang paling baik itu Pak Ketua kita panggil Kementerian Perhubungan agar memanggil aplikator yang melanggar aturan itu. Kemudian terhadap tuntutan, kemudian ada juga biaya yang dikeluarkan yang tidak ada aturan seperti yang sampaikan Adian tadi, saya pikir itu perlu klarifikasi juga dari aplikator. Kalau memang tidak ada dasar hukumnya, tidak ada aturan yang mengatur tentang itu, ya segera harus dihapuskan. Jadi saya pikir biar tidak panjang-panjang, jelas sudah ini. Karena aturannya ada, mereka tidak laksanakan. Yang maksimal artinya 15%. Kalau mau turun ke bawah dari 5 sampai 10 pun wajar-wajar saja, karena itu maksimal batasnya. Nah, jadi saya pikir tugas kita sebagai anggota DPR yang hanya melakukan pengawasan terhadap undang-undang yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada seluruh warga negara ini, itu aja tugas kita. Bertanya kepada pemerintah, apakah peraturan yang sudah dikeluarkan ini dilaksanakan aplikator atau tidak? Itu saja. Berdasarkan dari informasi yang disampaikan oleh kawan-kawan ini, mereka tidak melaksanakan itu. Batas maksimal 15%, ada yang sampai 30, bahkan 50%. Saya pikir dosanya sudah terlalu besar ini kalau seandainya dijalankan terus. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita fokus di 101 kan gitu Pak Boy, karena aturan itu yang ada. Ya, segera seperti yang tadi Bu Reni sampaikan. Sayap kanan, silakan Pak Edi Purwanto. Baik, terima kasih. Habis itu Pak Yanwar Arif. Baik, terima kasih Satu lagi, pimpinan. Saya hanya melengkapi saja dari Pak Adian.
minggu yang lalu kita sudah rapat dengan Pak Menteri Perhubungan dan juga telah saya sampaikan bukti-bukti bahwa aplikator telah melakukan kegiatan yang melawan hukum dengan menaikkan potongan lebih 20%. Coba ditampilkan, itu ada yang 47%, Pak. Ini kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Menteri Perhubungan. Data ini sudah kita punya. Ya, Pak, enggak, jangan, tampilkan aja enggak supaya ini. Enggak, menurut saya ini kan kita punya tadi. Sudah, semua sudah di sini, sudah cukup. Ya, maksud saya silakan. kemarin sudah kita sampaikan kepada Menteri Perhubungan dan memang itu jelas banyak hal yang memang dilanggar. Tentu yakin dan percaya kemarin kita sudah minta kepada Pak Menteri Perhubungan untuk mengaudit luas menyeluruh kaitan dengan kegiatan ini. Yang kedua, pimpinan, kenapa memang kita harus agak serius ngurusin ini? Karena memang dari pekerjaan apapun yang meninggal karena kelaparan ya teman-teman ojol. Kita lihat misalnya buruh, tani, nelayan insya Allah aman kehidupannya. Tapi teman-teman ojol udah banyak prihatin. Kerja 24 jam, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, udara, penyakit seperti apa. Ternyata memang janji yang 5% itu hanya bohong belaka saja yang disampaikan kepada kita semua. Dan mohon maaf, teman-teman harus hati-hati kawan-kawan yang ojol ini. Kalau memang kita fokus kepada 10% itu fokus kita. Jangan kemana-mana gitu loh. Seperti kemarin kita sudah mau fokus 10% tapi ternyata ada tunjangan apa namanya? Hari raya, apa namanya? Bonus hari raya. Pikiran saya pimpinan, bonus hari raya itu selama 1 tahun aplikator yang memotong di atas 20%, yang 30%, 40% dikumpulkan jadi satu, dikembalikan ke mereka. Saya yakin dapatlah 10 sampai 20 juta setiap kawan-kawan ojol ini. Itu bisa ganti motor, bisa apa namanya memperbaiki motornya, bisa apa namanya mungkin beli ban mobilnya dan sebagainya. Untuk itu saya yakin dan percaya kawan-kawan anggota sudah berkomitmen, pimpinan apalagi sangat berkomitmen. Percayakan kepada kami kawan-kawan ojol, insya Allah kita akan berjuang bersama mengangkat derajat kita semua. Terima kasih pimpinan. Baik, Pak Yanwar Arif, habis itu Pak Danang. Iya, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih teman-teman telah datang di rumah rakyat. Sekarang ini persis 27 tahun yang lalu, saya berada persis seperti bapak-bapak sekalian. Bersama Mas Adian. Jadi apa yang Bapak Ibu rasakan, itulah 27 tahun yang lalu kami rakyat Indonesia itu rasakan. Jadi Pak Ketua dan teman-teman sekalian, apa yang telah Bapak Ibu sekalian sampaikan tadi, itu semua sudah kami rasakan juga Pak. Kami di Komisi 5 ini terus berpikir bagaimana keinginan Bapak Ibu sekalian itu bisa segera terwujud. Beberapa hal yang menjadi temuan aplikator yang mengambil lebih besar dari yang ditentukan, tentu ini harus segera diakhiri. Usulan Bu Reni tadi bagus sekali, kita harus segera panggil aplikator untuk mendetailkan semua yang menjadi selama ini Bapak Ibu rasakan. Yang kedua tentu Kementerian Perhubungan yang selama ini itulah payung hukum tertinggi yang dimiliki oleh ojol. Benar ya? Sehingga kami di Komisi 5 dalam fungsi pengawasan terbatas kepada itu Pak. Makanya kemudian menyerap apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian ini, kita menginisiasi untuk lahirnya payung hukum yang lebih kuat lagi. Supaya punya daya tekan, daya paksa kepada pihak-pihak, ya. Kita ini sila kita mengatakan, mengajarkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu sekalian, teman-teman ojol harus juga diperlakukan dengan adil. Itu yang paling penting. Jangan sampai anak Bapak tidak sekolah, anak Ibu Bapak stunting, gara-gara uang yang harusnya buat beli susu diambil oleh aplikator.
Nah ini yang nanti kita ingin regulasi Pak. Jadi kami ingin pada hari ini, ya, dan ini merupakan rangkaian dari tadi yang disampaikan Pak Ketua, ini kick off bahwa rencana kita untuk membuat payung hukum terhadap transportasi online ini atau angkutan online ini kita mulai. Jadi kita bukan akan, tapi ini sudah kick off Pak. Ya, makanya selain curhatan-curhatan tadi, kita ingin mendapatkan masukan yang konstruktif. Kalau undang-undang ini lahir, kira-kira kepentingan Bapak Ibu sekalian itu apa yang harus dimasukkan dalam pasal-pasal undang-undang. Itu yang ingin kita dengar. Kita catat dan kemudian kita rumuskan. Setelah menjadi draft, kita akan undang lagi Bapak Ibu sekalian. Ini loh yang akan kita undangkan, partisipasi publik akan kita kedepankan, ya. Baik dari Bapak Ibu sekalian, kemudian aplikator juga, pelaku UMKM juga, konsumen juga, payment gateway juga tadi yang disampaikan Pak Ketua di awal. Ini semua harus diakomodir. Karena ekosistem bisnis, ya, ekosistem bisnis di dunia transportasi online ini kan sudah mulai terbentuk. Dan prinsipnya harus keadilan, Pak. Tidak boleh ada yang menindas, tidak boleh ada yang mengambil keuntungan lebih besar sehingga asas keadilan tidak terwujud. Jadi pada kesempatan kali ini Pak Ketua, kita ingin mendengar masukan yang akan dicatat oleh kami di Komisi 5 ini untuk segera kita wujudkan payung hukum buat transportasi online di Indonesia. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Yanwar Arif. Pak Danang, bersiap-siap Pak Muka. Ya, Pak Safwan. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati seluruhnya yang ada di ruangan ini dan rekan-rekan semuanya. Yang pertama, saya menyambut apa yang disampaikan FDTUI karena usulannya yang sampean kemarin di DPRD Yogyakarta sudah sampai ke saya. Dan ini sudah kita sampaikan, kemarin sudah diterima ya di Jogja ya. Jadi artinya nyambung. Jadi yang sampaikan suarakan di sana sampai di sini juga. Jadi jangan khawatir. Jadi tidak perlu panjang-panjang, ya, udah ada daftarnya. Yang kedua, saya sangat mendukung, setuju dengan semuanya, artinya 10%, bahkan apabila nanti pada saat audit forensik atau apapun namanya, dan bisa secara realistis bisa di bawah itu, mengapa tidak? Tapi kita lihat komponennya, makanya di saat ini pimpinan, saya ingin menanyakan kepada sampean-sampean semua. Yang membedakan pada saat saya pernah dengar info begini, pengguna dipotong ongkos kirim X rupiah, ternyata hanya sampai sekian, sampai ke para mitra tidak sesuai seperti apa yang dipotongkan dengan 20%. Atau apapun namanya, saya pengen izin yang diserahkan tadi ke pimpinan tadi, apakah ada yang bisa menjadi bahan kita yang menunjukkan bahwa anggap saya pengguna, saya ongkos kirim ataupun apa namanya jadi membayar 20.000 umpamanya. Sebenarnya sampai ke driver yang mengantarkan sesuatu itu ke saya, sebenarnya berapa? Apakah Bapak Ibu Mbak-mbak semua ini membawa? 10% bisa. Sudah ada Pak. Sudah di data. Sudah ada di situ. Sudah ada. Oke, kalau ada situ artinya sudah ada. Terima kasih di situ yang penting menjadi amunisi kami pada saat kita ngegas aplikator. Hei, kue tenanan kudune. Sorry, pakai ada subtitle semoga. Saya kira demikian, artinya kalau bukti-bukti itu penjenengan semua bawa ke kami, itu menjadi bahasa kami di Komisi 5 untuk meminta Kemenhub pada saat kita ketemu aplikator, bisa ngomong ke mereka bahwa kowe ora bener, matur nuwun. Baik, sudah Mbak Danang? Sudah? Iki dari Jogja loh Pak. Nampaknya konstituen sampean ya. Izin gitu, baik, silakan Pak Pamka dulu, Pamka. Habis Pamka Pak Safwan. Terima kasih.
Karena teman-teman semua meminta kita bicara semuanya untuk mendengarkan hati kecil kami. Yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah tekanan kita kepada Kementerian Perhubungan karena terlalu banyak proses pembiaran yang dilakukan. Proses pembiaran yang saya maksudkan di sini adalah pertama, seluruh keputusan Menteri Perhubungan tidak ada cantolan hukumnya dalam undang-undang. Satu, itu kita masih merestui karena demi untuk hajat hidup orang jutaan mencari hidup. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana Kementerian Perhubungan sementara melaksanakan SK-nya itu dulu, kemudian negosiasi turun. Ya. Tadi masih ada yang tidak dilaksanakan, itu yang harus kita tuntut. Kemudian yang kedua baru kita negosiasi untuk bagaimana menjadi 10%. Itu target kita. Karena dasarnya kami akan menekan ini karena semua ini adalah proses pembiaran. Enggak ada satupun yang ditepati gitu loh. Proses pembiaran terhadap aplikator seenaknya. Ini Pak, saya sudah 3 periode ini pernah saya kata-katai di sini aplikator, kau calok saja itu. Benar Pak. Boleh dengar rekaman saya pada waktu mau direvisi Undang-Undang Nomor 20. Dia Pak Ketua? Itu loh. Ya. Tapi kita bisa memahami semua ini bisa berjalan karena demi hajat hidup kawan-kawan semua yang bergerak di bidang itu. Kita biarkanlah pemerintah mengatur itu tanpa dasar hukum yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah bagaimana kami menuntut nanti Menteri Perhubungan bagaimana pelaksanaan aturan Anda. Sampai sedalam-dalamnya seperti apa yang disampaikan oleh kawan-kawan. Ya. Bapak, kami sudah berteriak banyak di sini. Ya, kasihan. Ya. Tetapi kenapa proses pembiaran ini panjang? Karena tidak ada yang mencoba, kita mencoba merevisi undang-undang, panjang urusannya. Ya. Oleh karena itu alhamdulillah sudah ada green light, kita akan membuat undang-undang online. Ya itu yang penting. Tapi kalau Bapak tadi menuntut bahwa berapa lama, biarkan kami dulu mengatur ini dengan baik, jangan lagi masuk pada persoalan-persoalan yang lain. Fokus kita ke sini Pak, undang-undang yang lain. Kita akan percepat Pak. Tidak bisa kita juga beri batas waktu. Karena baru ada persetujuan dari pimpinan. Membuat undang-undang harus ada persetujuan dari semua pihak. Semua yang ada di ruangan ini lengkap Pak. Dan semua setuju untuk mendukung itu. Iya. Nah oleh karena itu Pak Ketua, proses pembiaran ini harus kita hentikan. Sebelum kita membuat aturan baru, semua clear and clean dulu datanya. Baru membuat aturan baru. Nanti kalau undang-undang transportasi online jadi, baru turunannya keputusan menteri. Kalau keputusan menteri, PP dulu Pak, PP dulu. PP dulu. Ya. Peraturan pemerintah atau Inpres, baru peraturan menteri. Peraturan menteri itu yang paling di bawah. Ini peraturan menteri ini tidak ada dasar hukumnya. Iya, seenaknya saja kan membiarkan seperti begitu. Ya. Ini yang kita cut. Ya, yakin Pak, tidak usah kami ditanya, hati kecil kami juga sudah tahu persis
Kami juga menangis melihat semua perlakuan ini, ya. Apalagi di daerah-daerah, kemarin di Makassar Pak, saya kumpul kawan-kawan semuanya. Mendengarkan itu, sudah 5 tahun lalu itu Pak. Ya, sudah 10 tahun malah. Ya. Kenapa pembiaran itu terjadi? Karena sudah terlanjur ada kesempatan untuk bisa hidup dari rakyat kita yang masih membutuhkan pekerjaan. Itu alternatif. Ya. Saya kira persoalannya yang pertama adalah bagaimana kami menekan ataukah memerintahkan kepada Menteri Perhubungan untuk melaksanakan keputusannya dengan konsisten, konsekuen, dan melakukan audit secara keseluruhan. Saya kira itu saja pimpinan, dan saya kira tidak jauh pendapat semua dengan pendapat-pendapat kawan-kawan yang lain. Insya Allah kita akan lakukan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak dosen, terima kasih Pak Hamka. Ini dosen Pak beliau nih. Pak Sofwan silahkan. Terima kasih pimpinan yang terhormat dan salam hormat untuk kawan-kawan pengemudi driver online, ojek online. Saya singkat saja mengusulkan 2 poin. Bahwa setiap aksi ada reaksi. Setiap kejadian harus ada respon. Maka saya mengusulkan respon kita jangka pendek yang pertama, yang kedua jangka panjang. Jangka panjang tadi sudah disampaikan bahwa perlu payung hukum dalam bentuk undang-undang. Dan teman-teman ojol yang menjadi tamu kami hari ini, tolong jangan ragukan kesungguhan pimpinan dan kami semua untuk jangka panjang. Akan tetapi hal yang bersifat jangka panjang ini memang perlu proses dan prosedur. Oleh karena itu, yang terutama kami mengusulkan langkah jangka pendek pimpinan. Yang pertama, peraturan sudah ada, peraturan menteri. Dan menurut data-data yang sudah disampaikan, ada begitu banyak pelanggaran. Sebelum ini, kami Komisi 5, Bang Adian, Pak Edi, Pak Yanuar, Pak Danang, dan lain-lain ini, Bu Reni, pernah berbicara di media. Tapi kemarin saya agak terganggu ketika ada seorang petinggi aplikator berbicara, kami salah kaprah. Jadi kan kemarin dibilang tuh bahwa teman-teman ini salah kaprah. Kalau itu dibilang salah kaprah, berarti kami Komisi 5 yang pernah berstatement juga salah kaprah. Ini merendahkan kecerdasan Komisi 5. Jadi saya mengusulkan segera panggil Menteri Perhubungan sekaligus aplikator. Terutama yang kemarin ngomong salah kaprah itu. Ya. Tenang dulu. Sabar, saya bicara dulu. Supaya kita ini cross check. Tadi data-data sudah ada. Sudah ditayangkan, bukti-bukti sudah. Nanti kita cross check. Ini apakah ini yang dimaksud salah kaprah? Karena datanya ada, bukan sesuatu yang nggak ada buktinya gitu. Jadi kami mengusulkan pimpinan, saya mendukung usulan Bu Reni, kita segera panggil Pak Menteri Perhubungan, pihak Kementerian Perhubungan, dan aplikator untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi data-data yang sudah kita pegang. Setelah itu kita bisa segera meminta Kementerian Perhubungan untuk menindaklanjuti dalam bentuk mencabut dan merevisi peraturan yang ada sehingga aspirasi kawan-kawan ini bisa segera diwujudkan. Sekian, terima kasih. Baik, Pak Safwan, Pak Sarip, silakan Pak Sarip. Interupsi pimpinan. Terima kasih. Nanti Pak sebentar, nanti kita giliran ya. Baik, saya sebentar. minta waktu. Nanti saya atur. Terima kasih. Kalau semua mau bicara nanti nggak ada jalan keluar. Gitu. Silakan Pak. Saya kira singkat saja berkaitan dengan ini. Kalau kita lihat sudah pada tahap pengerucutan persepsinya sama gitu ya.
Saya kira tinggal kita mengimplementasikan terhadap program kita jangka pendek kaitan dengan, karena ini kan cuma merevisi berkaitan dengan regulasi Menteri Perhubungan, ya, berkaitan dengan ya yang dituntut 10%. Saya di dalam ruangan ini meminta ketulusan lah daripada yang penyedia aplikator. Karena dia kan cukup lama sudah. Kalau investasi kan sudah selesai sudah nih. Jadi saya kira secara investasi kan sudah kembali sebenarnya. Jadi saya kira kita sepakatlah Pak Ketua untuk mendukung ini dan bagaimana kita bisa memperjuangkan untuk ini supaya bisa apa yang menjadi harapan daripada rekan-rekan ini bisa terwujud. Dan tentunya itu supaya kedua belah pihak juga dari pemegang regulasi saya kira pasti akan melihat dari fenomena ini. Kemudian bagi pihak penyedia saya kira mohonlah dengan hati yang lapang karena sudah tahap ya mungkin investasi sudah kembali dan sebagainya. Sekarang sama-sama kita berbuat untuk kepentingan anak-anak bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Iwan silakan, mau sedikit mau disampaikan. Silakan. Ini Pak Ketua nodong saya ngomong. Terima kasih pimpinan. Ya, pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati dan tentunya para teman-teman mitra dari aplikator, para driver yang kami hormati. Saya dari tadi menyimak dan sudah mengerti apa yang kira-kira menjadi tujuan daripada teman-teman, apalagi hal-hal ini sebenarnya sudah sering disampaikan oleh Pak Adian kepada kami dari awal-awalnya, bagaimana memperjuangkan agar 10% potongan dari aplikator itu yang diberlakukan, bukan lagi sesuai dengan peraturan menteri yang mana disampaikan 15% atau maksimal 20%, 15% ditambah 5% ya kalau nggak salah. Nah ini seperti apa yang disampaikan Pak Hamka tadi, kalau kita merujuk pada peraturan menteri ini aja dulu Ketua dilaksanakan. Kalau ini saja belum mampu mereka laksanakan dengan benar, aplikator ini, tentunya kan saya melihat di poin ke-8, bisa diberikan sanksi aplikator ini. Kalau misalkan ada hal-hal yang di luar daripada peraturan menteri ini tidak dilaksanakan dengan baik. Saya baca nih dalam hal perusahaan aplikasi melanggar penerapan biaya jasa, biaya tidak langsung dan atau biaya penunjang kepada mitra pengemudi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-6 dan diktum ke-8, Dirjen Perhubungan Darat dapat menerbitkan rekomendasi pemberian sanksi pada perusahaan aplikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika. Jadi sangat jelas apa yang menjadi hak-hak teman-teman para driver. Seperti potongan-potongan asuransi, kalau memang benar ada potongan 5% itu, harusnya fasilitas yang dijanjikan juga diterima oleh teman-teman. Nah kalau tidak diterima ya gimana Pak? Ya kan? Jadi prinsipnya saya tentu juga sangat mendukung bagaimana agar supaya perusahaan ini juga bisa berjalan dengan baik, dengan keuntungan yang semestinya, tidak harus semaksimalnya. Dan kemudian kesejahteraan teman-teman driver juga tentunya bisa lebih terangkat. Karena seperti yang Ketua tadi sampaikan, ini dua sisi mata uang, saling membutuhkan. Kalau aplikatornya nggak ada, teman-teman driver juga nggak bisa bekerja. Teman-teman drivernya nggak ada, nggak sejahtera, aplikatornya juga nggak bisa survive, Pak. Nah, tinggal bagaimana mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Kalau dalam peraturan kementerian ini sebenarnya sudah ada, tapi banyak pelanggaran yang dilakukan dengan bukti-bukti yang disampaikan tadi. Nah, ini dulu menurut saya Pak Ketua, bagaimana kemudian pelanggaran-pelanggaran ini kita tertibkan dulu, lantas kita membuat payung hukum yang baru, bagaimana mengakomodir ke aspirasi teman-teman driver, agar supaya potongan itu hanya maksimal 10%. Prinsip secara pribadi saya setuju Pak, bagaimana supaya teman-teman ini cukuplah aplikator ini mengambil 10% saja. Ya, apalagi dengan investasi yang cenderung sudah kembali dan sudah sekian lama dan keuntungan yang kita hitung-hitungan Pak Adian tadi sangat fantastis setiap harinya. Nah, tentunya lebih bagus kita berbagi kepada teman-teman yang kira-kira lebih membutuhkan dibandingkan hanya sekelompok saja yang kira-kira mendapat keuntungan yang maksimal. Jadi saya Pak, saya setuju
bagaimana aspirasi ini kami sudah tampung. Nanti kami setuju bahwa setelah rapat dengan teman-teman driver, kita akan mengundang Menteri Perhubungan sebagai regulator dan kemudian para aplikator ini sebagai operatornya. Kita akan meminta pendapat-pendapat mereka juga, mendengarkan dari mereka juga seperti apa hal-hal yang membuat mereka membuat keputusan-keputusan yang tidak disepakati bersama atau tidak dilandasi dengan aturan-aturan yang telah ditertibkan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi dari dasar tersebut mungkin bisa menjadi bahan bagaimana agar regulasi yang akan kita bentuk dalam bentuk undang-undang nanti Pak Ketua untuk lebih menjamin kesejahteraan teman-teman para pengemudi atau driver kita, driver online ini. Jadi secara prinsip kita secara pribadi saya sudah bisa memahami dan tentu juga menyetujui bagaimana agar 10% ini bisa dijadikan aturan nantinya dalam penetapan atau pembuatan undang-undang sistem sistem transportasi online. Mungkin itu dari saya Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interupsi. Sebentar, nanti dulu Pak. Nanti kita berbagi dulu supaya saya pengen anggota selesai dulu. Ya silakan Pak Hanan. Pak Hanan, silakan Pak Hanan. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, anggota Komisi 5 serta rekan-rekan dari asosiasi-asosiasi atau perkumpulan-perkumpulan baik online R4 maupun R2. Jangka panjang sudah kita sepakati, semuanya setuju, harus ada undang-undang. Kemudian yang kedua terkait dengan Kepmen, ini harus dievaluasi. Ya. Dan harus ada kesepakatan terkait dengan tuntutan-tuntutan di angka 10%. Selain itu saya mohon dapat diberikan bahan-bahan untuk kelengkapan kita mengevaluasi terkait dengan ikatan antara si bapak-bapak ya dengan si ini, aplikator. Apakah perjanjian kesepakatan yang ditandatangani kan kemitraan, ini pasti ada dokumen kemitraan. Begitu mendaftar, di situ ada hak kewajiban. Ini tolong diberikan baik R4 maupun R2, sehingga kita bisa lihat ada nggak bagian-bagian dari kesepakatan itu yang dilanggar, ya, yang dilanggar oleh pihak R4 maupun R2. Saya kira ini tambahan, makasih. Tolong itu bisa disampaikan juga. Mudah-mudahan tadi bahan-bahan tebal itu sudah mencakup itu. Makasih. Sebentar, baik. Sudah Pak Hanan? Ini saya rasa ini poin penting ini. Pimpinan menambahkan sedikit. Sebentar Pak Adian. Interupsi pimpinan. Sebentar. Saya tanya ini kan di depan aja, yang duduk di depan ini biar gampang. Pak, ini ada perjanjian nggak waktu daftar? Ada. Tolong Pak kami dikasih. Elektronik. Tadi udah ada belum? Ada nggak perjanjiannya tadi? Bukan di website aja Pak. Oke, sebentar, coba Pak Igun yang bicara. Coba satu aja. Ini jangan riuh, ini benar ini kita mau membenarkan barang salah. Silakan. Jadi pimpinan, kami semua ini emang mendapatkan perjanjian, namun perjanjian itu elektronik dan itu tulisannya kecil-kecil. Tulisan kecil-kecil. Oke. Pak Mas Igun, walau itu tulisan kecil kan ada. Ya ada. Nah, tolong Pak nanti di print kasih ke kami. Enggak dikasih. Kami enggak dikasih. Enggak megang. Enggak bisa kami. Enggak bisa dapat. Enggak bisa dapat. Oke, baik. Catatannya. Pak, mohon izin pimpinan. Jadi gini, sebentar, sifatnya hanya nggak sepakat sebentar. Sebentar, Bapak kalau ngomong dari tadi nggak pernah mau kalah, nggak bisa begitu Pak. Ya, kita di ruangan ini saling menghargai. Saya hormati situ dulu dari tadi. Tapi situ ngotot terus bicara. Saya sebagai ketua berhak menertibkan rapat ini. Saya bilang dari awal tadi ada tata tertib. Enggak, kita kalau mau selesai Pak harus bisa saling menghormati. Ya, saya bukan nggak pusing kalau mimpin orang bicara banyak segini. Tolong dihargai. Ya. Pak izin Ya, Pak. sebentar dulu. Pak Igun, berarti ada. Bapak enggak perlu nagih, Pak. Bapak cukup bilang ada. Saya akan minta kepada mereka itu barang sampai dapat. Ya, saya akan minta. Barangnya ada kan? Ada. Oke, baik, cukup. Itu saja. Silakan Mas tadi yang motong tuh. Pak siapa yang tadi pakai songkok merah? Mas, siapa namanya tadi? Silakan. Peci Jadi merah. gini, mohon izin pimpinan. Pecinya jangan dibuka, warna merah saya suka itu. Saya suka warna merah, silakan. Jadi gini pimpinan. Ini Pak Ketua suka merah-merah ini. Perjanjian itu harus sepakati.
Kalau kita tidak pencet asep-asep itu, setuju itu kita nggak bisa kerja, Komandan. Jadi sifatnya bukan perjanjian, dia hanya persetujuan. Jadi kalau kita nggak oke, kita nggak bisa kerja. Jadi mau nggak mau kita harus oke baru bisa kerja. Itu masalahnya gitu. Baik, sudah saya pahami. Iya. Nggak apa-apa, biarpun dia maksa, tapi kami akan minta itu barang. Itu namanya bukan perjanjian namanya. Benar, itu, Pak. bukan. Ya. Tapi nggak apa-apa, itu bahan Iya. penting untuk kita evaluasi nanti. Cukup, karena ini bagian dari sangat penting Pak Igun. Apa yang disampaikan Pak Hanan tadi itu sebetulnya adalah salah satu jantung dari proses ini. Kalau kita bicara hukum Pak, kalau bicara hukum, hubungan Bapak berdua ini kan bisa ijab kabul, ini kan harus ada bukti Pak. Apakah bukti itu dipaksakan misalnya, hamili dulu baru kawin misalnya. Ya kan? Misalnya gitu loh. Nah, tapi ada bukti. Nah, bukti ini nanti kami akan minta. Supaya nanti ke depan next, di undang-undang yang akan datang kita bikin, tidak boleh lagi ada perjanjian yang sifatnya memaksa untuk kepentingan satu pihak saja. Itu yang kita mau minta gitu loh. Maka saya dari tadi mengurainya satu-satu, Pak. Kan kita tidak menguasai semuanya. Satu-satu kita urai. Yang mana yang akal-akalan, yang mana curi-curi dari aturan, ini kita urai semua. Supaya pertemuan kita ini produktif, Pak. Ya, saya tidak ingin Bapak Ibu datang ke sini pulang sama saja. Izin Kita pimpinan. sudah ngomong dari tadi, sebentar. Saya akan beri yang lain bicara, kalau masalah yang sudah disampaikan, tolong jangan bicarakan lagi. Kalau bicara lagi soal itu, saya stop. Mulai dari yang baju ini dulu, Pak, siapa nama? Perkenalkan namanya. Yudi Pak, baik. Baik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat hari ini Komisi 5 dan para anggota Dewan dan juga rekan-rekan seprofesi sejawat baik R2 maupun R4 dan juga yang di balkon tanpa mengurangi rasa hormat juga saya beri penghormatan. Ini saya mau menyampaikannya tentang 10% yang kita mau fokuskan ini. Karena ini tadi saya simak akan ada undang-undang khusus transportasi online. Ini penting sekali Pak, 10%. Kami sudah bedah dari, sebelumnya perkenalkan diri, saya Yudi dari APOB sebagai juru bicara yang dipercayakan saat ini Pak. 10% itu yang saat ini berlaku, ini yang clear itu baru untuk penumpang, orang. Barang makanan belum clear itu masih ada kekosongan. Perhitungannya Pak, saat ini di KP 667 tahun 2022 itu yang berlaku, TBB 2.550 per kilometer, TBA 2.800 per kilometer, tarif minimum 10.200 sampai 11.200 yang itu berlaku jarak 0 sampai 4 kilometer Pak. Gitu. Nah saya ambil sampelnya jika kami menerima order sejauh 10 kilo jarak tempuhnya, dan penerapannya tarif batas atas yang 2.800 per kilometer gitu Pak. Artinya dihitungnya 2.800 dikali 10 kilometer. Itu bersih buat kami dan sudah dilindungi di dalam KP 667 tersebut yang dibunyikan pada diktum kedua dan ketiga. Itu setelah dipotong. Jadi bersih kami TBB-TBA tersebut. Gitu. Sekarang 28.000 tersebut yang untuk kami, klaim ke konsumennya perhitungannya Pak 28.000 dibagi 80 kali 100. Hasilnya 35.000. Itu yang diklaim ke konsumen. Baru dia adakan lagi namanya biaya jasa aplikasi yang range-nya antara 2.000 sampai 3.500 yang saya ketahui Pak. Baru dia tambahkan. Berarti tadi sampel 10 kilo tersebut 35.000 ditambah 2.000, misalkan di terapnya ada 2.000 ya biaya jasa aplikasinya, sehingga total yang dibayarkan konsumen 37.000. Untuk asuransi dan lainnya tinggal ditambah aja Pak ya. Baru laporannya itu 35.000 dikurangin biaya jasa aplikasi 35.000. Maaf 37 dikurang 2.000 35.000. Dari situlah kami bagi 80% dan 20% Pak. Kami ketemunya 28.000 juga. Di sini yang harus kita hati-hati tentang 10%-nya Pak. Kalau kita ketok palu 10%, oke 10%, hitungannya sama Pak. Saya ambil sampel yang sama 10 kilo dengan hitungan 10% nih Pak.
28.000 dibagi 90 dikali 100. Itu hasilnya 31.111. Artinya yang berdampak itu penerimaan aplikator menjadi 10% dari 31.111, 3.100 penerimanya 10%. Dan konsumen harganya turun. Kami driver sama Pak, 28.000 juga. Itu yang berlaku sekarang. Nah jadi yang kami maksud, tim kami yang sudah kami bedah itu, kami mau minta revisinya 1001 tersebut dan 667 itu ditambahkan rumus. Jadi TBB, TBA, tarif minimal itu kami minta tetap karena sudah menjadi kepastian pendapatan kami Pak. Nah untuk menghitung 10%-nya yang kami maksud ditambahkan rumus. Ya ditambahkan rumus sederhana tapi konkret buat kami. Sangat signifikan. Yang bunyinya tarif batas dikali jarak tempuh dibagi 80 dikali 100. Rumusnya cukup itu Pak. Baik, jadi begini mungkin Pak Yudi ya. Ini Baik. kan sangat teknis sekali. Nanti saya minta situ kontak dengan kami punya tim ahli Iya, di baik, Pak. komisi ini supaya nanti support kami cara menghitung ya. Siap, Jadi siap. cukup Siap, saja sangat saya siap, pikir Pak. itu cukup saja sampai di situ. Nanti untuk implementasi kami dengan pemerintah dengan aplikator nanti tolong ketemu sama tim kami nanti ya. Ini Oke, kalau Bapak baik. cerita gitu juga kita yang matematikanya nggak bagus nanti pasti nggak selesai juga ini. Ya, baik. Kalau saya udah paham angkanya, Ya, saya akhiri aja Baik, ya sebentar penekanan. dulu yang depan kanan ini yang pakai baju gala ini. Siapa namanya Mas? Silakan. Baik Pak, sebentar Pak, saya akhiri segera Pak, saya akhiri. Baik, penekanan saya itu Ya. aja, hati-hati menghitung potongan 10% tersebut Pak. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Terima Makanya kasih, nanti pimpinan. bentuk hati-hatinya kami itu nanti Bapak tak bawa ke dapur kita ya. Baik, silakan Pak Gala ini. Namanya saya Mas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI. Perkenalkan nama saya Gala dari Serikat Profesi Penggiat Online Indonesia, mewakili pergerakan dari korban aplikator. Jadi siap. Jadi ini cukup menarik tadi Pak, bahwa teman-teman di Komisi 5 ini butuh sesuatu yang konstruktif. Ya, butuh masukan dalam mungkin nanti merancang undang-undang transportasi online, Pak, gitu. Pergerakan kemarin kita di sini dari roda 2 dan roda 4. Perlu diketahui teman-teman di Komisi 5 bahwa ini bukan hanya gerakan aksi yang ada di Jakarta kemarin, Pak. Ini berlaku di beberapa kota di Indonesia serentak. Tapi yang perlu diketahui adalah kenapa kami semua bersepakat dengan potongan 10%. Seharusnya itu, substansinya di situ. Gitu. Jadi kita semua berkumpul, kita berdiskusi, baik teman-teman dari roda 2 dan roda 4. Dan membahas beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah melalui diskresi PM 118 tahun 2018. Saya ingin mengutip sebagian Pak, kalau semua mungkin kepanjangan, bahwa di dalam 118 ini membahas soal regulasi atau diskresi pemerintah tentang roda 4. Roda 4. Satu pertama, harga yang tertera di aplikasi itu adalah kesepakatan. Ingat, itu kesepakatan. Yang kedua, bahwa aplikator di dalam pasal 26, 27, dan 28 itu dilarang keras menetapkan tarif. Dilarang Pak, nggak bisa. Siapa yang mengusulkan tarif? Adalah penyelenggara angkutan sewa khusus, ASK. Ini sebagai usulan. Kalau di konven mungkin ada Bluebird, ada Express dan sebagainya, itu yang mengusulkan harga. Nah terus dilarang menetapkan promo diskon dan sebagainya di bawah dari tarif batas bawah. Nah tadi yang disebutkan teman-teman roda 2 ada program Aceng dan sebagainya, itu kan satu bentuk pelanggaran. Yang saya tertarik lagi adalah
regulasi-regulasi yang udah dibuat atau diskresi pemerintah lewat permen, dan perlu diketahui Pak, bahwa roda 4 belum pernah ada perubahan tarif semenjak dari tahun 2018. Roda 4 Pak, mobil nih, belum pernah ada. Artinya kalau kita convert dengan sekarang, kenaikan bensin, servis, suku cadang, berat Pak. Grab hemat 14.000 mengantar dan menjemput sampai kurang lebih 5 km. Nggak relevan. Nah, artinya kita semua berkumpul bahwa pembiaran-pembiaran yang dilakukan pemerintah, pembiaran-pembiaran yang tidak ada ruang pengawasan selama ini. Jadi mohon maaf Pak, kalau mungkin teman-teman sebagian di sini ngomongnya agak ngegas karena kepedihan kami udah bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun Pak. Dari tadi saya coba menyimak dari awal ya semua. Mungkin kalau diberi kesempatan semua untuk curhat, nggak akan habis Pak. Dan saya yakin bukan itu konstruktif yang kita inginkan di sini. Nah, dari pelanggaran peraturan tersebut itu udah sangat jelas bahwa pemerintah melakukan pembiaran, ya, aplikator dengan seenaknya karena atas dasar argumen persaingan bisnis, menciptakan demand, order dan sebagainya, nggak bisa. Ya. Jadi potongan aplikasi yang melebihi batas maksimal 20% dari tarif yang diterapkan. Munculnya komponen-komponen biaya seperti biaya layanan, jasa aplikasi, biaya server, maintenance, promo, dan lain-lain, yang mana biaya-biaya tersebut masuk dalam komponen potongan aplikasi yang dibebankan terhadap mitra aplikasi, dalam hal ini pengemudi atau driver. Tarif yang tidak rasional Pak, itu tadi saya katakan. Karena persaingan harga, maka aplikasi dengan sendirinya menentukan tarif agar dapat menciptakan demand dan order. Ini argumen mereka. Tidak adanya transparansi. Dalam 118 ada pasal yang memerintahkan kepada aplikasi menyerahkan dashboard digital kepada pemerintah. Ada ruang evaluasi, bahkan ketika dia melebihi 20%, nggak butuh waktu 6 bulan, 3 bulan buat laporan keuangan. Ada yang diberikan? Nggak ada. Dan itu pertanggungjawabnya seharusnya kemana? Ke penyelenggara angkutan sewa khusus Pak, yang telah mengurus KP itu tersebut. Ini pelanggaran demi pelanggaran Pak, saya coba jabarkan. Inilah dasar dari kita semua bersepakat bahwa pada akhirnya kenapa perlu potongan 10%. Saya lanjut Pak. Tidak pernah duduk bersama Pak. Kan dia mengusulkan seharusnya penyelenggara ASK, bukan aplikasi. Aplikasi hanya sebagai alat. Dia tidak punya pool, nggak punya kendaraan, tidak mikirkan operasional, tidak mikirkan mobil itu cicilan, tabrakan dan sebagainya, asuransi, nggak mikir. Tapi potongannya bisa lebih gede daripada Bluebird. Daripada Konven, mereka yang punya kendaraan Pak. Mereka yang punya pool. Gitu. Nah itu menurut kami tidak ini. Solusinya satu, pertama, kami minta potongan aplikasi maksimal 10%. Dengan rincian biaya jasa aplikasi cukup 2,5%. Ada kok peraturannya di Kementerian Keuangan. Biaya operasional atau BO aplikasi cukup 2,5%. Oh kurang. Kamu pernah tunjukkan nggak? Aplikasi pernah menunjukkan nggak laporan keuangan mereka? Sebenarnya beban operasional terbesarnya apa sih? Pembuatan aplikasi? Bukan. Google Map? Oke. Atau mungkin operasional yang lain. Jadi patut kami duga bahwa banyak besarnya potongan dan banyaknya biaya-biaya yang sekarang bertambah di aplikasi, mungkin ada kepentingan-kepentingan lain di situ. Ini politis mungkin Pak, tapi kadang kita tidak pernah mendengar apapun, tidak pernah duduk, atau kita bersepakat sesuai dengan regulasinya. Kan tidak dijalankan. Kementerian Perhubungan masuk angin Pak. Jadi kalau tadi ada teman kami menanyakan soal deadline waktu, mohon maaf Bu, bukan kita tidak percaya. Satu, kami berpikir dan berharap bahwa Dewan ini menjadi tumpuan akhir dan tidak ikut masuk angin. Ya, mohon maaf Pak. Nah, yang kedua Pak, saya ingin jelaskan, rasionalisasi soal tarif. Ada tarif batas bawah. Dulu yang ditentukan 3.500, ini tahun 2018 Pak.
Tarif batas atas 6.500. Apakah itu dilakukan? Tidak. Dulu aplikasi pas hadir di sini, saya masih ingat kok, Gojek itu menerapkan TBM-nya, tarif batas minimumnya 25.000 Pak. Sekarang kok sampai ada yang 8.000, 14.000, ini roda 4. Seharusnya asumsi kita makin ke sini, makin naik, ini makin turun. Karena apa? Persaingan, mereka dibebaskan, tidak pernah diberikan sanksi, yang seharusnya pemerintah dalam hal ini, mohon maaf kalau di Jakarta ini mungkin Badan Pengawasan Transportasi itu ada di BPTJ, nggak memberikan apapun. Lemah pengawasan, bukan lemah, tidak ada. Kita harap anggota Dewan yang melakukan pengawasan, mengaudit, ya terlepas nih bahwa nanti kita duduk dengan aplikator dan mereka menjelaskan, kami meminta audit kepada aplikasi. Lakukan audit Pak, kemana saja, gitu. Karena udah cukup banyak kepedian demi kepedian dan pelanggaran demi pelanggaran. Jadi di rasionalisasi tarif itu Pak, saya nggak mau menyebutkan angka, karena kajian soal tarif itu ada 21 komponen plus rasionalisasi potongan aplikasi. Dulu tahun 2022 pernah kita mengajukan soal angka-angka tarif itu di Kementerian Perhubungan, tapi implementasinya nggak ada. Artinya kita melihat nih dari setiap orderan itu tidak ada rasionalisasi soal tarif batas bawah, tarif batas atas, tarif batas minimum. Terus ketiga Pak, pengawasan yang independen, saya singkat aja. Yang keempat, tadi udah disampaikan dari awal dan kami menyambut sangat baik, apresiasi untuk terciptanya undang-undang baru khusus transportasi online. Itu kami apresiasi. Yang kelima tadi saya sampaikan, audit Pak, aplikasi dengan membentuk tim pansus. Audit, lakukan audit supaya transparansi selama ini. Gitu. Nah, terus komponen Pak, ini saya ingin masuk ke dalam potongan 10%. Komponen potongan 10% tadi tentang biaya jasa aplikasi, tentang biaya operasional aplikasi, dan yang terakhir kami ingin memasukkan soal biaya penunjang kesejahteraan mitra. Ini di roda 4. Kalau teman-teman roda 2 mungkin tadi dari terusan KP 667 ke terus 1001 masih ada Pak. Kami roda 4 tidak ada sama sekali. Jadi saya ulangi, dari tahun 2018 semenjak adanya PM 118 itu tidak ada pernah penyesuaian tarif terhadap roda 4. Tidak pernah ada 5% yang disebutkan seperti teman-teman di regulasi 1001 di R2 soal 5% untuk kesejahteraan dan asuransi bla bla itu. Nggak pernah ada Pak. Tolong diperhatikan Pak. Gitu. Karena roda 4 mobil ini seperti yang kita ketahui kosnya lebih besar. Kosnya lebih besar. Jadi dari saya mungkin cukup itu untuk melengkapi dan mudah-mudahan teman-teman di Komisi 5, baik pimpinan dan seluruh jajaran anggota Komisi 5 betul-betul menyambut dan menindaklanjuti pertemuan sekarang dan hari Senin mudah-mudahan aplikasi diundang dan kami juga semua diundang di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan. Siapa? Saya Pak. Izin pimpinan. Oh masih banyak lagi yang mau bicara. Saya 2 poin singkat tadi, tapi. Pak. Ya. Saya 2 poin singkat tapi penting. Silakan. 2 poin singkat. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi dari Rembuk Nasional Pengemudi Online atau RNPW Indonesia. Singkat saja, jangka pendek yang saya usulkan, mohon ketika pimpinan menindaklanjuti, segera juga undang, walaupun saya nggak tahu ini relatif nggak dengan mitranya ya, Komdigi yang dulu Kominfo, itu dia punya kewenangan untuk memblokir aplikasi. Dan itulah kelemahan Kemenhub yang tanda petik dimanfaatkan oleh aplikator. Kebetulan mohon maaf pimpinan, saya sama 3 orang di sini, Bang Rantoni dan Om Tio,
Saya kebetulan diberi tugas oleh Pak Dirjen Kemenhub tahun 2018 untuk merumuskan Permenhub 118 2018. Jadi saya tahu persis apa yang menjadi uraiannya Gala tadi, kami ikut merumuskan itu selama sekian bulan. Kelemahannya di situ salah satunya adalah yang diatur dalam Permenhub itu justru sanksi untuk perusahaan aplikasi sewa khusus. Angkutan sewa khusus. Aplikator tidak diatur sanksi di situ. Jadi dalam perjalanan perumusan Permenhub 118 itu, saya atau kami ingat betul bahwa ketika kami pertanyakan kepada Kemenhub, Pak, apabila aplikator melanggar terkait tarif atau pungutan-pungutan atau dashboard yang tidak pernah mereka berikan, dashboard data itu, bagaimana mekanisme sanksinya? Apa jawaban Kemenhub waktu itu? Kami tidak punya kewenangan. Karena aplikator itu di bawah ranah Kominfo saat itu. Belakangan Komdigi. Dan aplikator itu tidak punya izin. Dia hanya terdaftar sebagai perusahaan aplikasi di bawah Komdigi. Sebenarnya selemah itu aplikator, Pak. Tapi kuatnya luar biasa. Jadi saya cuma usul mengingatkan kepada bapak-bapak anggota Dewan, kalau mau menyasar sanksi, ini ada di ranah Komdigi, harus libatkan mereka. Tekan Kemenhub, pelanggaran sikap. Kalau Anda nggak punya kewenangan, karena Kominfo itu dibilang, Pak, kami Kominfo punya kewenangan. Kami bisa memblokir aplikasi atas masukan masyarakat dan permintaan dari kementerian lembaga terkait. Itu yang pertama. Yang kedua, usaha jangka panjang saya terkait regulasi, ya, kami paham bahwa undang-undang sangat panjang proses dan perjalanannya, tapi kami pernah mengusulkan saat itu kepada Pak Dirjen dan beberapa petinggi negeri ini, Pak, dalam ranah undang-undang, ketika terjadi kekosongan payung hukum dan tanda petik terjadinya kegentingan bagi rakyat, maka bisa Presiden turun tangan mengeluarkan Perpu dan itu prosesnya bisa lebih singkat ketimbang undang-undang. Setuju teman-teman? Perpu. Usul saya Pak, jika ini didorong oleh wakil rakyat, jangan sempit, justru harus diperluas. Saya pernah, federasi kami pernah membuat kajian singkat sederhana. Setidaknya ada sekitar 13 kementerian lembaga yang harus dilibatkan dalam sebuah tim ad hoc untuk mengurai, membahas, sampai membentuk rumusan payung hukum terkait dinamika transportasi berbasis online ini, Pak. Tidak sekerdil Kemenhub, Komdigi, dan polisi saja, Pak. Ada Kementerian Keuangan, ada turun dan seterusnya. Jadi yang terakhir sudah pimpinan sampaikan sejak awal tentang rencana pembentukan payung hukum. Siap. Jadi kita jangan ulang lagi. Gitu. Oke, ini saja Bang, izin Bang. Ya. Baik. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Sekarang begini, Bapak-Bapak sekalian, Izin. saya dar dulu Pak, sebentar. Kami bertiga pimpinan ini tadi berdiskusi nih. Ini rapat kita nanti ini mau stop sampai di mana? Itu yang pertama. Kalau substansi sebetulnya kami sudah tangkap semua, Pak. Sudah kita dapatkan semua. Pelanggaran aplikator, lemahnya penegakan hukum, tidak ditegakkan aturan yang ada. Tadi saya sampai nanya Mas Igun, apa saja yang sudah dikeluarkan oleh Kemenhub? Surat nomor sekian, Kepmen sekian, Kepmen sekian, Kepmen sekian, semua kita himpun. Oke? Ini tidak dilaksanakan, tadi Mas Gala sudah menyampaikan poin A, B, C, D, E, F. Oke? Saran tadi dari Mas, siapa yang terakhir bicara tadi? Saya kebetulan keluar, Pak Ridwan. Mas Dedi. Nama saya Dedi, Pak. Ya, Mas Dedi tadi menyampaikan sekian banyak kementerian dan nanti harus diajak bicara. Betul. Kami juga sudah identifikasi di sini. Saya dari awal tadi sudah menyampaikan. Sebetulnya ini semua mengulang sudah, Pak. Ya. Jadi maksud saya, biar sekarang kita fokus ke bagaimana jangka pendek dan jangka panjang. Dua hal terurai. Jangka pendek kita adalah bagaimana
aspirasi teman-teman terkait 10% ini segera dilaksanakan. Kan begitu? Betul kan? Betul. Mau ngomong mutar kemana-mana, pulangnya ke sini juga. Sudah kita tangkap. Kemudian, tindak lanjut jangka panjangnya harus ada undang-undang khusus yang detail mengatur tentang ini. Oke? Kalau bicara aturan lain Pak, soal Kepres, Perpu, segala macam, tentu bukan domainnya kami di sini. Pemerintah melihat itu pasti, ya. Kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengambil sikap soal itu. Tapi mana bagian dari DPR, terutama Komisi 5, kami akan kerjakan, Pak. Nanti, saya tadi sudah minta kepada sekretariat, ada beberapa dari bapak-bapak ini nanti akan kita hubungi. Ya, akan kita hubungi, Pak. Nanti personal kami akan hubungi. Yang kami nanti masih tidak nyambung, kita akan ajak bicara, misal Mas Gala tadi, ya nanti saya minta nomor teleponnya, ya. Kemudian yang Mas siapa tadi ujung, Mas Yos, nanti kita minta kontaknya. Semua nanti yang kita anggap penting-penting itu nanti kita ajak bicara semua, ya Pak Igun ya, supaya nanti langkah kami ini betul-betul tidak salah juga. Jadi saya bilang jadi jangan ada lagi nanti jilid 101 jilid 2. Ya kan, 118 jilid 2. Jadi saya nggak mau Pak, stop itu. Kita ke tahap penyelesaian. Sepakat kita tadi 10%, bagaimana itu diimplementasikan dalam waktu yang cepat. Kita mendorong Pak, supaya pemerintah mengeluarkan itu. Kemudian pelanggaran-pelanggaran yang tadi disampaikan, bagaimana ini ada tindak lanjutnya enggak? Kan kita tanya nanti pemerintah. Saya mau sampaikan kepada teman-teman DPR, saya memahami Pak. Jangan dikira saya tidak memahami kondisi bapak-bapak sekalian. Saya kan hari-hari di rumah juga dadak-dadak, kadang naik motor juga Pak. Ikut Gojek juga. Kadang-kadang ditinggal sopir di suatu tempat, pengen cepat pulang, naik Grab juga. Tahu kita Pak. Jadi jangan dikira kita tidak tahu. Bapak Ibu sekalian, saya sudah di sini sudah cukup lama Pak. Kalau Bapak Ibu lihat rekam jejak saya memperjuangkan bagaimana supaya undang-undang khusus mengatur tentang angkutan online ini, banyak yang tidak protes kepada saya pada hari ini. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, saya tidak bisa kerja sendiri Pak di sini. Saya harus didukung oleh semua pihak yang ada di DPR dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Makanya nanti kami mohon, jangan merasa terganggu nanti kalau kami hubungi Pak Gala ya, dan sampaikan kepada teman-teman. Saya dari meja yang terhormat ini juga mendorong bapak-bapak yang sekarang asosiasi-asosiasi ini berdamailah senasib di sana. Berdamai senasib maksud saya Pak. Ya, cukup mungkin 1-2 orang saja nanti diutus. Terlalu banyak juga nanti pusing kita. Yang penting pendapatnya sama mewakili kepentingan Bapak Ibu sekalian. Kan itu yang paling penting. Bicara 10% sepakat semua ya? Sepakat ya? Nah, ini penting. Jangan nanti bilang, hati-hati 10% misalnya. Tuh, nanti udah 10%, mintanya lain lagi persennya. Ya, jadi kita harus tegak. Nanti kita kan perlu mendengar juga. Ini kan masukan dari bapak-bapak. Kami belum dengar nih aplikator nih. Kami belum dengar pemerintah. Kan kita harus dengar semua, Pak. Ya, maka saya bilang tadi, jangan pernah berpikir di sini bisa menyelesaikan segala persoalan. Tidak bisa, Pak. Di sini bisa mendorong untuk terjadinya percepatan penyelesaian masalah sesuai ketentuan, aturan dan ketentuan yang berlaku, kewenangan, tugas, pokok, dan fungsi DPR yang kami punya. Kalau di luar daripada itu, udah pasti ngarang juga Pak, ngaur juga. Bicara bukan kewenangannya, pakai baju teman, bukan pakai baju dia sendiri. Udah pasti nggak bisa jalan. Oleh karenanya saya pastikan Pak, ini kita tindak lanjuti. Jangka pendeknya kita kejar penerapan. Pertama Pak, kami pasti akan bicara dulu 118 dengan 1001. Itu kita kejar dulu. Baru nanti kita sampaikan. Ini kan harusnya ada evaluasi. Tolong dievaluasi menuju ke 10. 10 Pak. Kalau kita bicara 10 harus buat aturan baru loh Pak. Belum ada aturan 10 di sini. Ya, tapi perjalanan waktu mengatakan bapak-bapak merasakan baru adil, baru kami ini bisa hidup, baru kami ini bisa bekerja dengan nyaman kalau 10% maksimal. Kan begitu?
Kalau 10% maksimal. Jangka pendek ini kita kejar dulu. Ngomong lain di luar daripada ini bunga-bunga semua. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, semua sudah kami tangkap, data kami sudah ambil, yang kurang nanti kami akan cari, termasuk tadi yang Pak Hanan ngomong, ada enggak perjanjian? Perjanjian ada Pak, tulisannya kecil-kecil kata Pak Igun, itu pun dia yang pegang, kita nggak pegang. Nanti kami cari Pak. Kami cari. Ya, kita akan cari sampai dapat itu barang. Saya janji sama Bapak, saya akan kejar itu perjanjian sampai ke lubang semut pun saya cari itu barang. Ya. Karena kalau tidak nanti tidak bisa diurai masalahnya. Itu kami punya kewenangan Pak dalam konteks pengawasan. Ya. Bagaimanapun nanti tetap terakhir adalah keputusan pemerintah Pak. Pemerintah mengambil keputusan. Bapak Ibu sekalian, saya dapat banyak masukan dari teman-teman ini, anggota komisi sudah WA saya semua, Pak Ketua kayaknya masukan sudah bisa kita tangkap semua. Izin pimpinan. Saya mohon persetujuan. Satu lagi pimpinan. Bisa nggak kita cukupkan rapat kita hari ini? Izin pimpinan, satu lagi Ya, satu lagi, Pak. sorry, saya Izin kasih satu, Pak. interupsi pendek saja ya. Saya pimpinan. Saya kalau Bapak mengulang yang sudah disampaikan oleh teman pasti saya potong. Siap. Ya mulai dari kanan biar nanti berurut ke sana. Pak, silakan pendek saja. 1 menit Pak ya. Tes. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya BM 001 Google Indonesia atau Bah Maung dari Banten Pak. Saya tidak panjang lebar, yang lain sudah Namanya siapa Pak namanya? Bang Maung. Bang Maung? Iya. Oh iya. Nah, saya dari Banten Pak. Nah, saya hanya menambahkan usulan yang saya anggap tadi kurang. Hanya persoalan masalah pendaftaran mitra dengan customer service. Kalau mitra wajib menyerahkan data lengkap seperti KTP, SIM, dan segala macamnya. Yang kedua, masalah konsumen daftar cuma cukup dengan email. Ketika emailnya kita laporkan kesalahan dia dengan pelecehan seksual atau mabuk dan segala macam, dia bisa ganti email yang lain yang baru. Intinya itu akan lebih mudah menarik kejahatan terhadap driver online itu sendiri. Saya pengalaman Pak, ketika saya laporkan hal itu, mereka besok ketemu lagi, sudah ganti email. Begitu lagi saya laporkan ketika mereka mabuk, ganti email lagi. Yang ketiga, masalah begal Pak. Kami sudah 3 kali ke begal Pak. Alhamdulillah, Tuhan masih melindungi saya, masih hidup Pak. Aplikator tidak bisa mengamankan, menyelamatkan driver pada situasi saat yang sepi dan yang rawan. Ketika mereka mengarahkan kita ke gudang, kita dihantam oleh parang Pak. Alhamdulillah, karena berkat doa kawan-kawan driver online Indonesia, juga berkat doa Bapak, kami selamat, mudah-mudahan dunia akhirat. Dari saya cukup sekian. Baik, ini Bapak bicara sistem kan? Ya. Ya, oke, udah kita tangkap Pak poinnya. Yang baju merah ini dulu Pak, silakan. Biar berurut nanti selesai Pak Ujung, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam hormat saya kepada pimpinan Komisi 5. Salam hormat juga saya kepada anggota Komisi 5 DPR. Dan salam tidak hormat saya kepada aplikator. Dan salam buat teman-teman yang ada di sini seprofesi. Saya hanya menyampaikan sedikit aja, Pak, tambahan aja sebentar. Bahwasanya kita juga tidak mau Pak berjilid-jilid masalah PM. Kami sampaikan juga PM 108 telah gugur, dan kami, nama saya sebelumnya saya ingatkan juga perkenalan, nama saya Anang Akbar dari PDOI Perhimpunan Driver Online Indonesia. Bahwa PM 108 sudah kami gugurkan lewat MK, lahirlah 118.
Ternyata 118 memang ada baiknya, tapi ada sisi yang tidak pro ke driver online. Yang itu ada pro dan kontranya Pak di driver online. Kami mohon Bapak pimpinan untuk mengevaluasi kembali tentang PM 118. Pada dasarnya kami katakan dari teman-teman semua juga udah bagus, tapi ada di sisinya yang memang tidak pro ke driver online, terutama masalah pendaftaran ASK. Maka akan timbullah calo. Yang itu memang ada aturannya harus bayar. Bayarnya itu juga tidak ditentukan, beda-beda. Anggota kami yang ada di Bali lebih parah lagi Pak. Dosanya juga banyak banget Pak yang ada di Bali itu. Artinya dosa-dosa dari PM 118. Jadi tolong kami minta mohon dievaluasi kembali masalah PM 118. Baik, evaluasi 118 ya. Ya, poinnya itu. Baik, terima kasih sudah kita tangkap Pak. Oke Pak, satu lagi Pak, mohon izin. Ada teman kita yang di balkon minta bertanya atau memberikan masukan. Satu aja Pak, di balkon. Ya Silakan, nanti harus ke sini karena rapat direkam. Kalau balkon turun ke sini dong. Di balkon turun sini. San. Kalau balkon turun sini sana dulu Pak. Silakan. Satu Pak. Nanti yang sana dulu. Sana dulu. Nanti setelah beliau. Yang baju coklat sana belakang. Silakan. Waduh, dari tadi. Nah, yang pegang mic ini, oh ya oke, sudah. Habis itu nanti yang depannya topik. Saya dulu. Nah, sana dulu belakang Pak. Silakan. Tadi kata. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiantoro dari Jogja juga. Saya juga rekannya dari Bang Yosanto tadi yang dari FDTOI. Saya ingin menyampaikan pimpinan sidang bahwa sampai saat ini pemerintah itu telah lalai memperhatikan rakyat ojol. Yang sekarang semua ada di sini rakyat ojolnya. Sebenarnya pemerintah sudah memperhatikan kita dengan pemerintah menerbitkan sebuah diskresi, yaitu dari mulai PM 12 2019, kemudian turun menjadi yang terakhir adalah KP 1001. Khusus untuk R2 ini pimpinan. Di sana yang diatur hanyalah pengantaran penumpang saja. Sementara kami di lapangan roda 2 ini kita juga melaksanakan pengantaran barang dan makanan di semua aplikasi. Dan sampai sekarang kami pertegas lagi yang diatur hanya pengantaran penumpang saja. Oleh karena itu pimpinan, dalam forum yang mulia ini kami menyampaikan apabila nanti pimpinan mengambil atau memanggil stakeholder yang berkepentingan tadi seperti Kementerian Perhubungan dan lain-lain, tolong beri penegasan kepada mereka untuk segera menerbitkan regulasi terkait pengantaran 10%. makanan dan barang. Untuk 10% kami mendukung pimpinan. Baik, sudah ditangkap Pak ya. Terima kasih. Diatur yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang topi sana yang baju-biru dulu Pak. Yang baju-biru dari Terima tadi. kasih minta. pimpinan. Silakan. Nama saya Joni dari komunitas CRT Curut. Saya ingin menegaskan bahwa fungsi Dewan Perwakilan Rakyat adalah pengendali terhadap kinerja lembaga eksekutif pimpinan. Seperti di negara lain, Malaysia pimpinan, Mas, sebentar, jangan ke situ, langsung ke pokok aja. Pokoknya adalah saya kita nggak perlu diajari kalau soal itu, ya silakan. Siap pimpinan. Di negara sebelah tetangga kita, 2 aplikator sudah tutup karena takut dengan aturan pemerintah setempat. Saya sebutin saja mereknya ya, Maxim dan Indraper, karena tidak mengikuti regulasi pemerintahan. Kita di negara kita ini, negara besar ini, jangan pernah takut dengan korporasi pimpinan. Gitu loh. Seperti itu pimpinan. Baik. Negara kita ini negara besar. Ya. Terima kasih. Ya, masih ke depan nih, depan. Silakan. Striker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akmal dari Serikat Pengemudi Daring. Yang pertama, berita saat ini untuk daerah
Surabaya, 3 kali pemanggilan untuk dilakukan diskusi antara pemerintah dengan aplikator, InDriver 3 kali tidak hadir. Dan akhirnya diputuskan bahwa InDriver dikeluarkan dari pemerintah Surabaya. Nah, artinya kekuatan-kekuatan keberanian seperti itulah yang saat ini dibutuhkan untuk membuat satu hal yang positif bahwa aplikator ini harus tunduk kepada aturan main di dalam pemerintah. Kemudian yang kedua, terkait dengan 10%, saat ini waktu terus bergulir, Pak. Kemudian hari demi hari juga terus bergulir. Jadi untuk kewenangan dari DPR RI memang hanya sebatas pembuatan undang-undang dasar. Nah, kemudian kita juga sudah menuju ke Kemenhub, kemudian ternyata gagal. Ke Kementerian Tenaga Kerja ada angin segar di sana. Nah, saat ini ketika ingin pembuatan undang-undang yang memang terkait pengaturan untuk 10% agar aplikator melakukannya, mohon dengan sangat ada opsi-opsi yang bisa dijalankan sehingga nantinya 10% ini benar-benar bisa terwujud sesegera mungkin. Karena mengingat kemarin pembuatan THR menjadi BHR, kami salah satu yang mengawal hal itu di Kementerian Tenaga Kerja. Dalam waktu beberapa berapa bulan, BHR itu bisa dijalankan dan aplikator semua alhamdulillah bisa mewujudkannya. Apalagi saat ini Presiden Prabowo Subianto dengan tegas akan membuat kesejahteraan untuk buruh dan ojek online. Dan ini merupakan sebuah statement yang memang harus didengarkan oleh semua stakeholder yang di bawahnya. Baik, saya udah tangkap. Ya, jadi gini, kan? maaf Pak Ketua. Nah, kalau 10% kita jadi ada kunci. mohon dengan sangat agar Kita gini, ada kunci. kedatangan kita saat ini Udah, kita tangkap, tidak Mas. menjadi sia-sia gitu. Oke, Jadi cukup. mohon dengan sangat. Saya kan udah ulang dari tadi, saya udah bilang Mas. Saya udah bilang tadi, kita 10% secepatnya. Udah kita tangkap, udah perlu diulang. Baik, saya rasa cukup ya Bapak Ibu sekalian ya, kita sudah sore, karena saya dengar pun mutarnya dari situ-situ saja. Tadi yang dari atas saja saya panggil, ada yang atas satu, sini. Nih, duduk Mas, duduk. Ini banyak kursi kosong di sini. Ya, silakan. Di sini biar cepat Pak. Assalamualaikum Duduk, warahmatullahi duduk, wabarakatuh. duduk. Saya minta duduk Mas. Itu ada kursi kosong. Nah, nanti jadi anggota DPR juga boleh situ. Silakan. Tahun depan duduk. Silakan. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, sebelumnya saya Iksan dari PDUI. Kami tergabung dalam korban aplikator. Saya singkat saja. Dalam rangka memuluskan rencana 10% ini, yang pertama tentu kita jangan lupakan sejarah. Jangan Bapak panggil lagi pejabat yang baru. Takutnya nanti dia bilang seperti waktu kejadian di BAM Bekasi kemarin, saya pelajari dulu. Alangkah bagusnya Bapak panggil pejabat-pejabat yang lama, karena mereka yang tahu. Seperti Dirjen yang lama, Dirjen Transportasi yang lama, sama Menteri Perhubungan yang lama. Itu pertama. Yang kedua Pak, maaf. Yang kedua, masalah keuangan tadi yang Bapak bilang. Dari tadi angka hariannya serem kali, 188 miliar, 189 miliar harian, daily. Cuman yang saya lihat tadi di Google Pak. Mas, kita fokus ke persoalan aja, ini kayaknya udah kemana-mana ini. Betul. Ya, terkait 10% ada masukan nggak? Oh masuk. Bapak biar lebih enak lagi Pak, nekannya Pak. Keuntungan mereka kebanyakan kalau soalnya. yang lain-lain nggak perlu lagi, hanya memperpanjang waktu saja. Cukup. Cukup ya, baik. Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup. Pak Dian terakhir, silakan. Terakhir Pak Dian. Habis itu kita tutup. Ya, pimpinan terima kasih. Sekedar penutup saja. Ada banyak buruh kelaparan, ada banyak nelayan kelaparan, tapi berita yang saya dapatkan yang mati kelaparan hanya driver ojol. Lapar di rakyat kita tuh sudah biasa dari dulu. Persoalan ketidakadilan, upah yang sangat minim dan sebagainya. Tapi kalau kita mau capek buka Google, driver ojol mati kelaparan, ya cuma di mereka. Mereka tidak cuma lapar lagi, mereka sudah mati kelaparan. Dengan dasar itu,
saya berharap betul secepatnya kita selesaikan 10% ini agar tidak ada yang mati kelaparan lagi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian rapat kita pada hari ini ya. Saya rasa sudah cukup karena kita sudah tangkap semua dan pendeknya. Izin pimpinan, saya ngomong. 6 tahun yang lalu saya di sini. Sebentar. Hasil RDPU. Baik, saya kasih tidak ada kesempatan. kabarnya. Saya Aris FKPO. Ya, saya kasih kesempatan. Ya, silakan. Sebentar ya pimpinan. Silakan. 6 tahun yang lalu saya duduk sama Pak di sini, Pak. Ketika habis RDPU nggak ada lagi kabarnya. Rimbanya itu nggak menentu. Saya melengkapi apa yang disampaikan Pak Iksan kawan saya. Pejabat-pejabat lama itu pernah saya sampaikan, Pak. 4 tahun yang lalu 4 Permenhub itu nggak jelas, Pak. 4 Permenhub yang dibuat oleh Kemenhub itu tidak jelas. Saya sampaikan di meja ini, Pak. Saya masih ingat, bahkan rekaman Pak Hamka itu masih saya simpan. Jadi catatan kami, saya selalu merekam Komisi 5. Kalau memang jangka pendek itu Bapak mau lakukan hari Senin itu, kami tunggu. Kami tunggu. Terima kasih ya Bapak. Baik, saya rasa mutar di situ juga ya. Mulia. Sebentar. Bapak Ibu sekalian, saya rasa demikian rapat kita pada hari ini ya. Kita sudah dengar, tadi Ibu sudah bicara, tadi Ibu sudah bicara loh. Saya hanya Ya. minta salinan berita acara rapat hari ini jika diperkenankan Yang Mulia sebagai pegangan kami. Itu Rapat aja, terima kasih. RDP ini Bu, kita hanya menerima masukan ya. Hanya menerima masukan. RDPU itu menerima masukan saja. Yes. Ya ini live stream, ini live ini Bu. Ini siaran langsung. Pimpinan, maaf. Dalam peraturan tata tertib DPR, RDPU ada risalah rapatnya dan ketika pimpinan mengizinkan untuk diberikan pada yang hadir, boleh. Baik. Kita ada hanya risalah catatan saja ya. Nanti kita akan sampaikan dari Ibu, silakan nanti komunikasi sama sekretariat. Nanti kita kasih. Siap, Yang Mulia. Semua Terima kesimpulan kasih. rapat jangka pendek, jangka panjang ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua dan mohon maaf kalau dalam rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Rapat saya selesai dan ditutup. Merdeka! Oh banyak ya?